Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 3276. Sampai dengan bab 3300. Bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 3276, hari-hari baik rumah sakit Boy Anda akan segera berakhir. Beritahu orang-orang di belakang Anda bahwa rumah sakit Anda akan ditutup. Harvey York tampak acuh tak acuh dan keras. Mendengar ucapan Harvey York, Valet Sen, Skylar Ford, dan sekelompok perawat wanita cantik semuanya mencibir dan mencibir. Mereka sudah terlalu lama berada di rumah sakit, jadi mereka telah melihat terlalu banyak orang kecil yang mengumpat dan berbicara omong kosong selama mereka menderita kerugian kecil. Sangat disayangkan bahwa bagian belakang rumah sakit Boy dalam dan keras, dan tidak ada yang bisa memberi mereka kejutan dan kejutan sedikit pun. Entah itu pria kecil yang menggertak, atau pendukung yang dipanggil terlalu tidak berguna. Di mata orang-orang ini, Harvey York tidak mungkin membawa kejutan dan kejutan. Valet Sen mencibir dan berkata, "Yo, kamu masih mengerti tugas dan misi staf medis. Apakah kamu baru saja menggunakan ponselmu untuk memeriksanya secara online? Kepala apotek, kamu pikir kamu orang? Apakah kamu tahu seberapa dalam air di sini? Sejujurnya, kami bisa menenggelamkanmu dengan seteguk air liur. Kamu juga ingin untuk menjatuhkan kita. Mimpi, matahari terbit dari barat dan induk babi mulai memanjat pohon, kamu tidak bisa melakukannya." Skylar Ford dan yang lainnya juga setuju serempak, dan mereka semua berdiri dada terangkat, dan wajah cantik itu penuh kesombongan. Ketidaktahuan junior, tunggu mati. Cynthia Zimmer melihat pemandangan ini dan tanpa sadar berkata, "Kakak ipar, kalau tidak kita harus memanggil polisi dan menanganinya." Harvey York berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Melihat penampilan Harvey York Hao yang acuh tak acuh, meskipun Cynthia Zimmer tampak sedikit ragu, tetapi pada akhirnya dia tidak membujuk lagi. 10 menit kemudian, beberapa mobil khusus polisi melaju ke gerbang rumah sakit Boy. Sepertinya pintu mobil terbuka, dan selusin pria berseragam dengan senjata api pendek masuk. Seorang pria berwajah hitam menyorongkan sebatang cerutu, melambaikan tangannya dan membawa seseorang masuk, lalu mengusir kerumunan, berjalan ke Valet Sen sendirian, dan berkata dengan kejam, "Presiden Sen, ada dokter yang membuat masalah. Pria tanpa mata mana yang membuat masalah di sini? Aku akan mengajarinya cara menghormati raja hukum. Aku akan mengajarinya bagaimana menjadi seorang pria." Melihat pria berwajah hitam ini, dia datang untuk mendukung dirinya sendiri. Valet Sen segera tampak bahagia, meraih lengan pihak lain, dan berkata dengan lembut, "Mayor Ford, Anda akhirnya di sini. Anjing-anjing dan laki-laki ini sangat tidak berharga. Tidak hanya mereka tidak membayar, dan memukuli orang. Bahkan aku ditendang olehnya. Anda harus membantu saya keluar dari ini. Biarkan mereka merenung di penjara langit dan tahu bahwa mereka tidak akan pernah menyinggung saya selama sisa hidup mereka." Pasir ungu. Pada saat ini, Mayor Ford mengangkat tangannya dan menunjuk Harvey York, dengan penampilan yang agak arogan dan gigih. Skylar Ford dan yang lainnya juga melompat untuk bersaksi melawan Harvey York, memarahinya karena tidak mematuhi aturan rumah sakit Boy. Tidak hanya dia tidak membayar, tetapi dia juga melompat-lompat, berusaha menjadi dokter. Apa, di siang bolong dan langit cerah, seseorang berani melakukan pembunuhan di depan umum? Apakah orang seperti itu masih memiliki hukum di mata mereka? Apakah ada kantor polisi? Apakah ada pemerintahan resmi? Bajingan, ketahui kekuatan Iron Fist of Justice. Mayor Ford mencibir dan melotot marah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3277. Mayor Ford berwajah hitam menatap Harvey York, dan berkata dengan dingin, "Kemari, ambil, berani melawan, dan luruskan hukum di tempat." Harvey York memandang Mayor Ford berwajah hitam dengan penuh minat, dan berkata dengan ringan, "Anda dari kantor polisi Galicia, kan? Karena Anda di sini, mengapa Anda tidak menyelidiki masalah ini? Menangkap orang dengan santai. Sudahkah Anda memikirkan konsekuensinya?" Ford Su berwajah hitam mencibir dan berkata, "Bajingan, saya kapten kantor polisi, saya tidak perlu Anda mengajari saya cara melakukan sesuatu. Anda menyakiti orang lain dan melanggar hukum. Sebagai petugas penegak hukum, tentu saja saya akan menyiksa Anda. Omong kosong, aku akan membunuhmu secara langsung." Blackface mengangkat suaranya, saat ini seperti raja yang marah. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya, ingin menepuk wajah Harvey York beberapa kali untuk menunjukkan otoritasnya. "Apa, Anda masih ingin menelepon saya?
Harvey York berkata ringan, dan dengan santai mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Apakah Anda ingin menyelesaikan mendengarkan panggilan ini dan memikirkannya lagi? Anda, Mayor Ford berwajah hitam hampir panik, tetapi melihat ekspresi acuh tak acuh Harvey York, dia ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi masih menerimanya. Telepon genggam. Hanya 10 detik kemudian, wajah Mayor Ford yang berwajah hitam ini berubah menjadi lebih gelap. Dia buru-buru memberi isyarat untuk menghentikan beberapa bawahannya, dan kemudian berkata dengan nada meminta maaf kepada Valet Sen, Presiden Sen, maafkan aku. Masalah ini adalah perselisihan internal di rumah sakit Anda, dan orang-orang di kantor polisi kami tidak mudah ditangani. Saat berbicara, dia dengan hormat mengembalikan telepon ke Harvey York, pada saat yang sama memiliki ketakutan yang tersisa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York sebenarnya adalah saudara laki-laki Dominic Clayton. Bagaimana dia bisa memprovokasi karakter seperti itu? Tidak bisa mengatasinya. Wajah Valet Sen tiba-tiba tenggelam. Kapten Ford, Anda adalah penjaga rakyat dan penegak hukum raja, mengapa Anda tidak bisa mengendalikannya? Anda memberi saya begitu banyak uang perlindungan setiap bulan, dan Anda memberitahu saya sekarang bahwa Anda tidak dapat mengendalikannya. Apakah kamu tidak takut orang-orang di belakangku menjadi gila? Mayor Ford yang berwajah hitam tampak jelek, meskipun dia ketakutan, dia terus menggelengkan kepalanya karena dia tidak bisa mengendalikan Harvey York sama sekali. Tapi dia sangat menyelamatkan muka, dan beberapa hal takut untuk dikatakan sama sekali. Melihat bahwa Ford berwajah tim hitam akan pergi, Harvey York berkata dengan ringan, apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Kelopak mata Ford berwajah tim hitam melonjak, dan dia melihat kembali ke Harvey York tanpa sadar, dan berkata, anak muda, apa yang kamu lakukan? Harvey York berkata dengan ringan, sebagai petugas penegak hukum, saya tidak membedakan yang benar dan yang salah. Hitam dan putih, membantu melecehkan, ingin menyiksaku, ingin menamparku, tapi sekarang aku bahkan tidak meminta maaf, begitu saja dia pergi begitu saja. Saat dia berbicara, Harvey York menamparnya dengan backhand. Pernahkah Anda menghormati saya? Pernahkah Anda menghormati King of Law? Dengan suara nyaring, Mayor Ford terbang keluar dengan teriakan, dan wajahnya merah dan bengkak. Seluruh tempat itu sunyi, dan semua orang kesurupan. Valet Sen, Skylar Ford, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi bingung. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa langit runtuh. Hal semacam ini yang benar-benar tidak mungkin di masa lalu, benar-benar muncul di depan mereka. Apakah ini masih tim Lee legendaris yang makan semua hitam dan putih dan berkuasa? Apakah ini masih sang legendaris Major Ford, pria legendaris yang menyimpan uang dan memetik angsa liar? Mayor Ford terhuyung-huyung berdiri, memandang Harvey York dengan kemarahan dan ketidakberdayaan, dan berkata, kamu, tampar. Harvey York menamparnya lagi dan berkata dengan ringan. Karena kamu suka berbaur dalam masyarakat, tidakkah kamu mengerti? Jika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu harus mengakuinya, dan jika kamu mengakuinya, kamu harus mengubahnya. Jika kamu tidak tahan untuk berubah, saya pasti akan memiliki cara untuk membantunya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3278 dua tamparan dilemparkan, dan wajah Mayor Ford merah dan bengkak di kedua sisi. Seluruh tubuhnya gemetar, ingin mengeluarkan senjata api untuk membunuh Harvey York. Tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa berbisik, Tuan Muda York, maafkan aku. Jarak antara dia dan Dominic Clayton adalah 108.000 mil. Bagaimana dia bisa berani melawan Harvey York di tempat ini? Ayo, Harvey York tidak bermaksud membiarkan Mayor Ford pergi, tetapi mengaitkan jari-jarinya padanya. Katakan padaku, berapa yang Anda bayar untuk Valet Sen sebulan? Mayor Ford bergidik sejenak, lalu berbisik, 10.000. Tamparan itu menamparkan. Apakah kamu begitu murah? Membelimu seharga 10.000 yuan. Anda kehilangan seluruh wajah kantor polisi. Papa slap, Harvey York menamparkan wajahnya dengan forehand dan backhand lagi. Setelah lewat, dia berkata dengan ringan, seseorang yang mengumpulkan uang dan melakukan sesuatu terlalu malu untuk memberitahuku hukum raja. Ayo, katakan padaku sekarang, di matamu, apa hukum raja? Ayo, Mayor Ford dengan kepala tertunduk dan kelopak matanya terus berdetak, dia terlihat seperti babi yang akan disembelih. Pendidikan Harvey York, katakan padanya apa hukum raja itu? Bisakah dia? Apakah dia berani? Apakah dia cocok? Mengapa Anda tidak berani? Harvey York menepuk wajah Mayor Ford dengan ringan, dan berkata dengan ringan, mereka yang tidak memiliki keberanian untuk menggertak pria dan wanita berani keluar dan memamerkan kekuatan mereka. Sepertinya saya harus menanggalkan seragam Anda dan melemparkannya ke penjara untuk merenungkannya. Tuan Muda York, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tidak berani. Mayor Ford tidak bisa menahan diri untuk tidak pingsan. Sebaliknya, dia berlutut dengan pop dan bersujud dengan keras, tanpa martabat sama sekali. Dia tahu betul bahwa jika Harvey York benar-benar ingin mengacaukannya, selama dia berbicara dengan Dominic Clayton, kulitnya akan benar-benar terkelupas. Sudut mata Valet Sen terus berkedut, dan otot-otot di wajah Skylar Ford terus berdetak.
Mereka memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajah mereka. Dari mana asal-usul nama keluarga ini? York, ini hanya panggilan telepon, jadi Mayor Ford yang terkenal takut akan hal ini. Setelah itu, Violet Sand dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat mengirim pesan. Seorang Mayor Ford tidak dapat menahan Harvey York, jadi dia hanya bisa menemukan seorang pendukung. Dia tidak bisa mempercayainya lagi. Seseorang yang tidak memiliki nama keluarga Long maupun nama keluarga Wan dapat menghasilkan banyak uang di sepertiga akre di Galicia ini. Anda tahu apa yang salah? Harvey York tersenyum dan berkata ringan. Oke, aku akan memberimu kesempatan. Harvey York menendang Mayor Ford ke tanah dan berkata dengan ringan, saya rasa rumah sakit ini tidak perlu ada lagi. Tutup tempat ini. Diblokir. Siapa yang membual di sini? Kedengarannya sangat keras. Pada saat ini, suara menghina dan agak sarkastik datang dari belakang kerumunan. Bawang hijau yang mana kamu? Clayton muda ketiga. Mendengar suara ini, ekspresi asli Violet Sand yang bermartabat dan bengkok tiba-tiba menjadi bahagia, dan kemudian berbalik untuk bertemu dengan sekelompok pria dan wanita muda. Clayton muda ketiga, kamu sangat baik. Anak ini melakukan hal-hal liar dengan kami dan menyakiti orang. Bukan saja dia tidak membayar, tapi dia juga ingin menyegel rumah sakitku. Kau harus berlaku adil padaku. Anda pastikan untuk memanggil tembakan untuk saya. Dalam percakapan itu, seorang pria berambut panjang, mengenakan setelan gaya nasional tongkat putih, dan sebatang rokok muncul. Dia ditemani oleh sekelompok pria dan wanita berpakaian Cina, yang masing-masing bukan orang biasa, tetapi pasti datang dari kelas atas. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3279 melihat penampilannya, Skylar Ford dan wanita lainnya semua memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka, dan berkata dengan genit Clayton muda ketiga. Clayton muda ketiga, mengangkat rahang runcing Skylar Ford, dan kemudian mengupas lagi dengan satu kaki. Dia menendang ke tanah, dan berkata dengan dingin, hal-hal yang tidak berguna, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi seekor anjing. Mayor Ford mendengar kata-kata itu dengan ekspresi bersalah. Pada hari kerja, dia menggertak pria dan wanita, mendominasi, dan dia juga menerima 10.000 yuan dalam biaya perlindungan setiap bulan. Akibatnya, pada saat kritis, dia menemukan bahwa dia tidak berguna, dan tidak ada yang mampu menyinggung perasaannya. Namun, dia tidak segera menyingkir, tetapi mundur ke samping, ingin melihat siapa yang lebih hebat, sehingga dia bisa mengantre. Kelinci kecil, izinkan saya memberitahu Anda, Keiner Clayton muda di depan Anda ini adalah keluarga Galicia Clayton, keponakan lelaki tua Alain Clayton. 3 tuan muda, ribuan pasukan. Violet Sand tampak percaya diri dan arogan ketika melihat Baker dan backbone besar muncul. Pada saat ini, dia menunjuk hidung Harvey York dan mendengus dingin, Tuan muda Keiner Clayton juga merupakan pemegang saham terbesar rumah sakit Boai ini. Anda menantang rumah sakit Boai kami, Anda memanggil Tuan Keiner Clayton dan Tuan Wan. Bagaimana menurutmu? Kualifikasi dan kemampuan apa yang kamu miliki untuk menantang seperti ini? Violet Sand berkata dengan penuh kemenangan, kamu masih tidak berlutut dan memohon belas kasihan. Skylar Ford juga menang dan mencibir, apakah kamu mendengarnya? Cepat dan berlutut. Sekelompok orang dari rumah sakit Boai mengangkat wajah mereka, merasa bahwa bau mulut mereka bisa dihilangkan. Lagi pula, menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa terampil Harvey York dan seberapa banyak latar belakang yang dia miliki, dia hanya bisa menyingkir ketika dia bertemu orang-orang dari keluarga Clayton di Galicia. Lagi pula, mereka telah melihat berkali-kali bahwa Keiner Clayton telah menginjak-injak anak laki-laki besar dari tempat lain menjadi kotoran di tanah. Mayor Ford juga menundukkan kepalanya dan mencibir, dia merasa Harvey York harus diselesaikan. Meskipun Dominic Clayton mengatakan di telepon bahwa Harvey York adalah saudaranya. Tapi masalahnya, Keiner Clayton adalah sepupu dari Dominic Clayton. Mendengar ada ribuan keluarga di Galicia, ekspresi Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer berubah jelek. Dan Lilian Yates juga memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang keluarga kaya di Galicia, jadi pada saat ini, wajahnya langsung hitam, dan dia merasa Harvey York sudah tamat. Hanya Rudolph yang terlihat agak aneh, karena dia tahu betul bahwa Harvey York adalah penyelamat Alain Clayton. Clayton muda ketiga, Harvey York memandang Violet Sand dan mencibir. Pemegang saham utama rumah sakit Boai Anda. Pendukung Violet Sand Anda. Benar. Apakah Anda sekarang tahu siapa pendukung ibu saya? Violet Sand memiliki ekspresi puas di wajahnya. Sekarang kamu tahu cara menulis kata takut. Apakah kamu tahu cara menulis kata kematian? Jika kamu tahu kata takut, sekarang berlutut, jilat air liur dari tanah, patahkan tangan dan kakimu, dan bayar 10 juta yuan lagi. Dalam hal ini, saya mungkin memohon belas kasihan dan membiarkan Anda memiliki cara untuk hidup. Pasir Violet tampak menghina. Jika tidak, Anda tidak hanya akan selesai, tetapi para wanita ini juga akan. Saya akan menjualnya langsung ke aula hiburan, sehingga mereka hanya bisa menjemput pelanggan setiap siang dan malam. Harvey York, keluarga Clayton bukanlah sesuatu yang bisa kita provokasi. Ya, Lilian Yates menggigil, bukankah kamu kaya? Cepat dan kehilangan uang. Jelas,
dia hanya ingin aman, dan tidak ada hal lain yang penting. Cynthia Zimmer juga menatap Harvey York dengan tatapan khawatir, dan berkata, "Kakak ipar, jika tidak, kamu akan kehilangan uang, dan naga yang kuat akan menang." T membanjiri ular lokal. Cynthia Zimmer takut Harvey York akan menderita kerugian besar jika dia tidak menanganinya dengan baik. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3280 Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Tidak apa-apa, mereka semua badut." Mendengar ini, Cynthia Zimmer tidak bisa menahan cemberut, dia merasa Harvey York terlalu berlebihan. Tapi karena pengakuan kakak iparnya, dia tidak banyak bicara. Jumping Clown, siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan ini? Apakah Anda tahu siapa kita? Meskipun kami tidak berada di kalangan kelas atas, kami semua berada di pemerintahan Galicia. Kerabat yang terhormat, orang luar sepertimu, jika kita mengacungkan jari, kita bisa menghancurkan banyak orang sampai mati. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk memanggil kami badut lompat? Sekelompok orang semuanya sarkastik melihat Harvey York, semuanya sombong, dengan senyum di wajah mereka. Wah, kamu mati hari ini, tidak ada yang menyinggung Din Bai, tetapi kamu bahkan menyinggung kita semua. Jika Anda tidak mati hari ini, Anda akan kehilangan kulit Anda. Yo, wanita-wanita ini tidak buruk, atau aku akan bermain sebentar, jangan sia-siakan. Sekelompok gangster mencibir dan menganggap Harvey York dan yang lainnya sebagai domba yang harus disembelih. Beberapa teman wanita cantik menjabat omega di tangan mereka, dan memandang Harvey York dengan ekspresi sarkastik. Di mata mereka, bagaimana mungkin seseorang seperti Harvey York berteriak-teriak dengan tuan muda yang sebenarnya? Ini di luar kendali diri, ini adalah mencari kematian. Sebelum Harvey York bisa berbicara, Keiner Clayton juga melangkah maju dengan mencibir, menatap Harvey York dengan sinis dan setengah tersenyum, dan berkata, "Bajingan kecil, kamu membuat masalah. Kau bajingan membuat masalah." Pada saat ini, Valet Sen berjalan ke Harvey York dengan ekspresi menantang di wajahnya, mengangkat alisnya, mencondongkan tubuh ke depan dan bersenandung, "Bajingan, bukankah kamu sangat hebat barusan? Bukankah ada yang menyegel rumah sakitku? Ayo, aku berdiri di depanmu sekarang, dan kamu bisa mengalahkanku lagi. Jika kamu mengalahkanku, kamu akan memiliki benih. Jika kamu tidak bertarung, kamu adalah anak kura-kura." Dengan ribuan tentara di sisinya, Valet Sen merasa bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan Harvey York. Paslap, melihat Valet Sen yang mendominasi, Harvey York mengulurkan tangannya dengan acuh tak acuh dan memberinya 2 tamparan. Ah, Valet Sen menutupi wajahnya dan terhuyung ke belakang, wajahnya sangat terkejut dan marah. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Harvey York akan begitu arogan dan arogan. Harvey York tersenyum ringan, semua orang mendengarnya, "Ini permintaannya. Sekarang aku juga menamparku, bukankah itu sangat jantan? Bajingan, ini tidak memberi kita wajah." Sekelompok ribuan tentara miliknya rekannya membunuh dan akan mengepung Harvey York. Pasalnya, 2 tamparan Harvey York tidak hanya mengenai wajah Valet Sen, tetapi juga wajah kelompoknya. Dan Valet Sen mengambil kesempatan untuk memegang lengan Keiner Clayton dan berkata dengan wajah sedih, "Tuan muda Keiner Clayton, saya diganggu. Apakah Anda melihatnya? Bajingan kecil ini tidak hanya sombong dan sombong. Dia masih memukuliku di depanmu. Dia tidak memberimu wajah sama sekali. Terlalu melanggar hukum. Terlalu tidak sopan padamu, Clayton muda ketiga." Pada saat ini Valet Sen terus mengipasi api, berharap untuk benar-benar menginjak-injak Harvey York sampai mati. Keiner Clayton melambaikan tangannya dan menghentikan dorongan semua orang. Sebagai gantinya, dia melihat ke atas dan ke bawah Harvey York untuk sementara waktu, dan kepulan asap keluar. "Baik, kamu baik-baik saja." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3281, saya telah melihat banyak orang yang merajalela dalam hidup saya. Tapi kamu adalah orang pertama yang berani memprovokasi saya di depan saya seperti ini. Keiner Clayton memandang Harvey York dengan setengah tersenyum, dengan ekspresi sinis dan jijik. Pada saat yang sama, dia juga mengulurkan ibu jarinya dan membuat gerakan yang bagus ke arah Harvey York. "Meskipun saya tidak tahu dari keluarga mana Anda berasal. Saya tidak tahu dari keluarga kaya mana Anda berasal. Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa di Galicia, nama keluarga saya adalah Wan. Lupakan saja. Anda naga sungai, dan kamu harus memberikannya kepadaku di Galicia. Kamu adalah harimau gunung, dan kamu harus berbaring untukku di Galicia. Singkatnya, saya tidak bicara omong kosong denganmu. Tertarik. Kamu memotong dirimu sendiri. 2 wanita ini, tinggal bersamaku selama 3 hari. Masalah ini selesai. Jika kamu merasa tidak yakin, aku akan memberimu setengah jam waktu untuk memanggil orang. Jika orang yang Anda panggil bisa menakut-nakuti saya akan berlutut dan bersujud kepada Anda dan memanggil Anda ayah. Anda tidak bisa menakut-nakuti saya, jadi saya minta maaf, Anda harus menghancurkan semua anggota badan. Apakah Anda mengerti? Keiner Clayton menyalakan sebatang rokok sambil berbicara, dengan penghinaan dan kecerobohan yang tak terlukiskan di wajahnya.
Seolah-olah seluruh Galicia telah diinjak-injak di bawah kakinya. Dia adalah satu-satunya raja di Galicia. Ketika Valet Sen dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka semua menunjukkan ekspresi Schadenfreude. Mereka semua merasa bahwa Harvey York harus berakhir seperti itu. Memotong sendiri satu tangan dan satu kaki. Menemanimu selama 3 hari 3 malam. Rasa dingin melintas di mata Harvey York. Apa kamu? Wajah Keiner Clayton berubah dingin dan dia berkata perlahan, wah, aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak tahu malu. Saat aku benar-benar marah, kamu bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Skylar Ford di samping tidak tahan lagi, dia memandang Harvey York dengan tatapan jijik dan berkata, York, bukankah kamu terlalu naif? Jika Anda tidak tahu siapa Clayton muda ketiga adalah, Anda harus segera memeriksanya untuk saya di internet. Perhatikan baik-baik, Clayton muda ketiga bukanlah sesuatu yang bisa Anda provokasi. Keiner Clayton mengepulkan asap dan berkata dengan dingin, omong kosong apa yang ada dengan orang seperti itu. Pindahkan dia. Mendengar kata-katanya, beberapa pengawal melangkah maju dengan mencibir, dan sekelompok teman dan teman juga menekan dengan agresif. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi mengeluarkan ponsel, memutar nomor acak, dan kemudian menekan tombol speakerphone. Telepon dengan cepat terhubung, dan suara Dominic Clayton datang dari sisi yang berlawanan lagi. Tuan Muda York, apakah Anda punya pesanan lain? Apakah mungkin Ford yang bermarga tidak memberi Anda wajah? Jika ya, saya akan meletakkannya langsung. Seragamnya lepas. Mendengar suara ini, wajah Mayor Ford menjadi gelap. Namun, Keiner Clayton, yang sombong, agak kaku, dan wajahnya agak kusam. Tuhan memberkati, masalah Mayor Ford telah berlalu. Saya akan menginjak seseorang sekarang. Orang ini bernama Keiner Clayton, Master Keiner Clayton. Dia dari keluargamu. Jika ya, saya akan memotongnya dengan satu tangan dan satu kaki. Jika tidak, semua anggota badan akan dipotong. Kata-kata Harvey York acuh tak acuh dan normal, seolah-olah dia sedang berbicara dengannya. Seorang bawahan. Di sisi lain telepon, Dominic Clayton menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, Tuan Muda York, bajingan ini adalah sepupu saya. Sebelum Dominic Clayton selesai berbicara, Harvey York mengangguk dan melangkah maju. Kakinya menendang ribuan tentara ke tanah. Kemudian dia menendang lagi, dan dia mendengar bunyi, klik, dan betis Keiner Clayton patah. Terjadi keheningan yang mematikan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3282, jeritan melengking keluar. Keiner Clayton mencengkeram betisnya dan terus bergerak-gerak di tanah. Dan Valet Sen dan yang lainnya, yang hanya dalam kemarahan Yin dan Yang, semuanya sedikit tercengang dan bingung. Sungguh tidak terbayangkan bagi mereka bahwa Harvey York begitu arogan sehingga bahkan ribuan tentara dengan identitas yang sangat menonjol dapat melecehkan mereka dengan santai. Meskipun mereka mendengar panggilan Harvey York, mereka tidak tahu bahwa orang di seberang telepon adalah Dominic Clayton, Kepala Departemen Kepolisian Galicia. Sekelompok besar teman di tempat kejadian sangat marah. Mereka semua adalah karakter yang tidak bermoral di Galicia, dan mereka menggertak orang pada hari kerja. Kapan seseorang berani menggertak mereka? Apa lelucon? Saat ini, lebih dari selusin orang datang dengan pengawal, tampak seperti mereka akan menggali generasi ke-18 nenek moyang Harvey York dan membuang mereka menjadi abu. Harvey York terlalu malas untuk melihat mereka, tetapi memandang Keiner Clayton dengan ringan, dan berkata, Tuan Muda Keiner Clayton, Anda akan membawa orang-orang Anda untuk keluar. Keluar. Harvey York tampak acuh tak acuh dan berbicara dengan tenang. Tapi ada aura kuat yang tak terlukiskan dalam nada suara yang polos. Jangan lakukan itu. Jangan main-main. Ribuan tentara yang berkedut di tanah memaksa diri mereka untuk berhenti. Kemudian dia menggertakkan giginya dan menatap Harvey York, dan berteriak dengan percaya diri, bicaralah. Siapa kamu? Pada saat ini, Keiner Clayton memiliki perasaan yang luar biasa di hatinya. Sepupu saya, Kepala Departemen Kepolisian Galicia, benar-benar memanggil pria di depannya, Tuan Muda York. Apa lelucon? Siapa aku? Kamu tidak berhak tahu, dan kamu tidak perlu tahu. Yang penting, apa yang kamu lakukan? Harvey York tampak acuh tak acuh dan melangkah maju dengan tangan di punggungnya. Demi uang, rumah sakit Boai dapat menagih terlepas dari itu. Wanita saya dioperasi, tetapi dia berani mengusirnya. Itu membuang-buang hidup, dan kamu sombong dan mendominasi, terlepas dari benar dan salah. Saya ingin istri dan ipar saya menemani Anda selama 3 hari 3 malam. Tidak terlalu banyak bagi saya untuk mengganggu Anda dengan satu tangan dan satu kaki, kan? Tentu saja, jika Anda merasa tidak yakin. Saya dapat menelepon Anda dalam beberapa menit. Harvey York kata-katanya acuh tak acuh, tetapi nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada saat ini, tidak ada yang mengira bahwa Harvey York sedang menggertak saat ini. Clayton muda ketiga, orang ini sangat penipu, dia tidak terlalu peduli padamu dan keluarga Clayton. Valet Sen tidak ingin membiarkan Harvey York pergi, dan pada saat ini dia menghasut, jangan peduli padanya. Apa itu? Ayo bunuh saja dia.
Mendengar kata-kata Valet Sen, kaki tangan lainnya semua tampak dipenuhi dengan kemarahan yang benar, seolah-olah mereka ingin membunuh Harvey York secara langsung. Namun, sebelum Keiner Clayton bisa menjawab, telepon di tangannya berdering. Melihat nama di layar ponsel di lengannya, kelopak mata Keiner Clayton melonjak. Karena bukan Jackson Clayton atau Dominic Clayton yang meneleponnya saat ini. Itu adalah pemilik keluarga Clayton, lelaki tua Wan. Alain Clayton. Keiner Clayton menjawab telepon dengan gemetar, dan suara acuh tak acuh dari Alain Clayton datang dari seberang. Keiner, saya mendengar bahwa Anda menyinggung Tuan Muda York. Tuan Muda York adalah dermawan besar saya. Dia menyelamatkan hidup saya. Anda dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Dudu-dudu, Alain Clayton membuat panggilan khusus, tetapi menutup telepon setelah beberapa patah kata. Tetapi pada saat ini, wajah Keiner Clayton langsung memutih. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3283 ribuan pasukan pada saat ini melambai untuk menghentikan para sahabat dan pengikut yang baru saja akan bergerak. Kemudian dia menggigil dan duduk tegak, memandang Harvey York, dan berkata dengan wajah keras, Tuan Muda York. Maaf, itu salahku. Saya memiliki penglihatan. Mengetahui Gunung Tai. Minta maaf. Clayton muda ketiga, adalah meminta maaf. Melihat Keiner Clayton, yang pucat dan menggigil, tetapi dengan tulus meminta maaf, Valet Sen dan yang lainnya hampir jatuh ke tanah. Ekspresi mereka sangat mengejutkan, dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria sebesar Clayton muda ketiga akan menundukkan kepalanya ke Harvey York. Mungkinkah kawat gantung di depanku ini benar-benar mampu? Hanya satu panggilan telepon dapat menekan karakter seperti Keiner Clayton. Valet Sen, yang merasa dukungannya sekeras besi, merasa kesurupan saat ini, dan perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Anda tahu apa yang salah? Melihat Keiner Clayton yang pucat saat ini, Harvey York tampak acuh tak acuh dan berkata perlahan, tapi itu tidak cukup. Merasakan tatapan Harvey York, senyum Keiner Clayton sangat jelek. Selama Tuan Muda York bisa memaafkanku, aku akan menunjukkan ketulusanku. Dan aku berjanji, mulai sekarang, aku tidak akan pernah menggertak pria dan wanita lagi. Keiner Clayton menggertakkan giginya saat berbicara. Dia membanting tangan kirinya ke lantai dengan keras. Krek, suara renyah keluar, dan tangan kiri Keiner Clayton patah sebagai tanggapan. Harvey York mengatakan bahwa jika dia ingin menggagalkannya, dia harus proaktif. Jika tidak, ketika Harvey York bergerak, itu tidak akan dilakukan dengan satu tangan. Mengabaikan ribuan tentara yang berlutut di tanah saat ini, Harvey York memberi isyarat kepada Rudolph dan yang lainnya untuk mendorong Mandy Zimmer keluar dari rumah sakit. Adapun rumah sakit Boai, Valet Sen, dan lainnya, seseorang secara alami akan merawat mereka selanjutnya, jadi bukan giliran Harvey York untuk mengkhawatirkannya. Ketika mereka tiba di tempat parkir rumah sakit, Cynthia Zimmer menepuk dadanya yang menjulang tinggi dan berkata, Kakak ipar, kamu benar-benar membuatku takut setengah mati sekarang. Tapi apakah itu benar-benar baik-baik saja? Keiner Clayton berkata, dia tapi orang-orang dari keluarga Galicia Clayton. Jackson Clayton dan Dominic Clayton keduanya sepupunya. Kami menyinggung orang-orang seperti dia, dan kami pergi begitu saja, apa tidak apa-apa. Cynthia Zimmer menatap dalam ketidakpercayaan ekspresi di wajahnya, dalam kesadarannya, orang kedua di pemerintahan dan orang pertama di kantor polisi semuanya adalah pukulan besar. Bagaimana bisa kakak iparku menginjak sepupu orang seperti itu dengan mudah? Tidak, masalah sepele ini bukan masalah besar. Harvey York tampak acuh tak acuh. Selanjutnya, saya akan mengatur agar saudara perempuan Anda pulih di rumah sakit rakyat Galicia. Tim Rudolph akan mengikuti seluruh proses, dan tidak akan ada yang lain. Pada saat ini, Lilian Yates, yang lega, memandang Harvey York dengan aneh dan berkata, York, siapa yang barusan kamu telepon? Itu bukan patua legendaris Wan, kan, Alain Clayton. Jelas, Lilian Yates juga tahu sedikit tentang orang-orang besar di Galicia. Dia memperhatikan penonton dan melihat ketakutan ribuan tentara, jadi dia secara alami dapat menyimpulkan siapa yang dipanggil Harvey York. Harvey York berkata dengan enteng, bagaimana saya bisa menelepon Alain Clayton? Saya baru saja menelepon Dominic Clayton. Dia adalah direktur kantor polisi Galicia. Sebelum saya memukul seseorang, normalkah untuk menyapanya? Sedikit curiga, dia tidak mengerti, mengapa Harvey York memiliki hubungan dengan pria besar seperti Dominic Clayton ketika dia pertama kali datang ke Galicia. Pada saat ini, deretan Toyota yang sombong tiba-tiba melaju di kejauhan. Segera, melihat mobil berhenti, Cornelius Bardot adalah orang pertama yang melompat dari depan mobil. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3284 kelompok Cornelius Bardot segera dipanggil oleh Harvey York. Pada saat ini, di bawah perintah Cornelius Bardot, sekelompok adik laki-laki dari geng kapak pergi mencari ambulans dan dengan hati-hati memasukkan Mandy Zimmer ke dalam ambulans. Setelah tim Mandy Zimmer dan Rudolph dikawal pergi, Harvey York menghela napas lega. Cornelius Bardot, di sisi lain, berjalan hati-hati ke sisi Harvey York,
menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda York, penyelidikannya jelas. Orang yang menyerang ipar perempuan saya adalah geng Tianzu, salah satu 6 geng besar di Galicia. Di belakang geng Tianzu adalah kamar dagang Tianzu. Jadi, mungkin sulit untuk menemukan masalah. Sulit, Harvey York berkata ringan, Cornelius Bardot, karena Anda mengikuti saya, Anda harus tahu bahwa saya di sini, tidak ada kesulitan. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan menghapuskan beberapa orang. Karena seseorang telah memprovokasi saya, maka saya akan membiarkan 6 geng Galicia menjadi 5 geng. Sambil berbicara, Harvey York juga mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Cornelius Bardot, dan berkata dengan ringan, bersiaplah dan ambil alih wilayah mereka. Semuanya sesuai dengan instruksi Tuan Muda York. Mendengar kata-kata Harvey York, Cornelius Bardot mengatakan ledakan kegembiraan. Meskipun dia adalah salah satu dari 6 geng kapak selalu berada di bawah. Sekarang Harvey York akan mengambil tindakan terhadap geng Tianzu, bagaimana dia bisa melakukannya? Jangan bersemangat, lagi pula, masih ada banyak keluhan pribadi antara kedua belah pihak. Ngomong-ngomong, Tuan Muda York, di mana kamar dagang Tianzu? Apakah Anda ingin mengambil semuanya bersama-sama? Langkah demi langkah, Harvey York tampak acuh tak acuh. Potong tangan mereka terlebih dahulu, dan kemudian saya akan perlahan-lahan membersihkan kamar dagang Tianzu. Rasa dingin melintas di mata Harvey York saat dia berbicara. Entah itu Sarek, Alex Lauper, atau Trinity Ford dan lainnya, mereka harus membayar harga yang sesuai untuk ini. Pada jam 9 malam, di Hotel Galicia di pinggiran kota. Rahel Hardy bertugas mengemudikan dan mengantarkan Harvey York ke pintu hotel dengan cepat. Cornelius Bardot, yang duduk di sebelah Harvey York, berkata dengan hormat, Tuan Muda York, geng Tianzu selalu melakukan bisnis bawah tanah. Karena pengesahan kamar dagang Tianzu, bisnis geng Tianzu dapat dikatakan lancar. Memasuki Doujin, meskipun 5 geng lainnya tahu bahwa membuka pasar bawah tanah pasti akan menghasilkan uang. Tetapi semua orang tidak memiliki latar belakang kamar dagang Tianzu, dan mereka takut melakukan bisnis semacam ini akan menghancurkan yayasan mereka, jadi tidak ada yang namanya orang dan mereka merampok bisnis ini. Jadi, Tianzu Gang telah melakukan pekerjaan dengan baik di bidang bawah tanah. Omong-omong, perkembangan ekonomi Galicia sangat bagus dalam beberapa tahun terakhir, dan ada juga banyak ladang bawah tanah bersama mereka. Harvey York berkata dengan ringan, terus terang, itu hanya kasino yang teduh, dan itu baik untuk pembangunan ekonomi. Cornelius Bardot berkata, Tuan Muda York, Anda tidak tahu apa-apa. Pemimpin geng Tianzu, Caleb Jones, dikatakan sebagai anak haram dari sebuah keluarga dengan nama belakang kedua di Tianzu. Meskipun itu adalah anak haram, tetapi karena sistem kasta di Tianzu, status dan kelas semua orang telah lama diperbaiki. Tidak peduli seberapa sampah Caleb Jones adalah, dia bisa mengandalkan namanya. Nama keluarga menarik banyak pelanggan Tianzu. Bahwa Caleb Jones ini sendiri bukanlah orang biasa. Dia bukan playboy sederhana. Selain berlatih yoga Tianzu, dia sangat pandai, dan dia belajar dari orang bijak judi di negara pulau. Dia belajar keterampilan berjudi, dan sifatnya suka berjudi dengan orang tentang ini dan itu. Dikatakan begitu, dia juga mempertaruhkan nyawanya dengan banyak orang besar dan muda, dan dia akhirnya menang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3285, singkatnya, Caleb Jones ini bukan orang biasa, Sir York, Anda harus berhati-hati. Harvey York berkata dengan ringan, geng Tianzu secara terang-terangan membuka kasino, apakah pemerintah Galicia tidak pernah menyerangnya? Saya dipukul beberapa kali, tetapi mereka semua mengelak. Cornelius Bardot ragu-ragu. Juga, setiap saat ini, kamar dagang Tianzu akan maju untuk menghadapinya, dan juga keluar dari kekebalan diplomatik. Jadi pihak pemerintah Galicia juga tabu. Selain itu, kamar dagang Tianzu telah berhasil dengan baik di tahun-tahun ini, dan itu telah melibatkan banyak hal. Orang-orang dari kalangan kelas atas di Galicia, jadi geng Tianzu selalu bisa begitu arogan. Harvey York berkata dengan senyum tipis, koneksi kamar dagang Tianzu. Bisakah mereka membuat pemerintah melawan tikus? Keluarga Lehner, Cornelius Bardot berkata dengan lembut, saya mendengar bahwa Brody Jones, wakil ketua kamar dagang Tianzu, dan Master Johan Lehner memiliki persahabatan yang menentukan. Mendengar ini, mata Harvey York sedikit berkilat, matanya berbinar. Jika ini masalahnya, maka Sarek dan yang lainnya menargetkan Cynthia Zimmer, dan kemudian Mandy Zimmer, bukan hanya konflik sederhana. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di pintu sebuah bangunan bergaya Nordik di pinggiran Galicia. Ketika Harvey York tiba, kebetulan itu adalah waktu terbaik untuk bisnis hotel, dan Anda bisa melihat orang-orang datang dan pergi di tempat ini. Banyak anak perempuan besar dan muda datang dan pergi ke tempat ini, semuanya bertukar keripik, lalu berjalan ke meja judi di aula untuk berjudi dengan semangat tinggi. Selamat datang. Ketika Harvey York menghela nafas pada keberanian geng Tianzu, seorang wanita Tianzu yang mengenakan kostum tradisional Tianzu menyambutnya dengan antusias. Saya tidak tahu apakah pria ini ingin bermain dengan wanita, atau berapa banyak.
Harvey York melirik Rahel Hardy di sebelahnya, dan melihat Rahel Hardy membuang sebuah kotak yang sudah disiapkan sejak lama, dan berkata dengan dingin, "Jangan bicara omong kosong, semuanya diganti dengan keripik." Lihat lebih banyak wanita di Tianzu ketika Anda punya uang, Anda dapat mengetahui bahwa ada jutaan uang tunai di dalamnya hanya dengan membawa koper. Dia tersenyum manis pada Harvey York, memandangnya dari atas ke bawah sejenak, dan setelah memastikan bahwa dia domba gemuk pertama, dia membawa Harvey York untuk mengganti keripik dengan senyum cerah, dan kemudian membawa Harvey York ke taruhan dengan senyum di wajahnya. Di depan desktop, "Tuan muda ini, saya pikir Anda akan datang ke Hotel Galicia kami untuk pertama kalinya, bukan? Kalau tidak, mari kita mulai dari yang paling sederhana, bagaimana kalau bermain dengan ukuran?" Harvey York melirik wanita itu, dan kemudian secara acak mengambil sepotong keripik itu dilemparkan langsung ke atas meja, dan dia berkata dengan ringan, "Karena kamu berkata begitu, dan kamu begitu besar, aku akan membelinya." Awalnya ada 5 atau 6 pria dan wanita berpakaian Cina di meja, tetapi Harvey York memiliki wajah besar. Penampilan domba gemuk itu menghina. Tetapi ketika menjadi jelas bahwa Harvey York melemparkan jutaan keripik, semua ini orang terkesiap. 1 juta tidak banyak untuk para penjudi ini. Tapi pertama kali saya memasuki permainan, ukuran taruhan pertama adalah 1 juta. Entah otak kebanjiran atau ada tambang emas Galicia di rumah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3286. Rahel Hardy dan yang lainnya dua berdiri di samping, ragu-ragu untuk mengatakan apa-apa, tetapi pada akhirnya mereka tidak mengatakan apa-apa. Malam ini mereka di sini untuk menghancurkan permainan, tetapi karena Tuan Muda York ingin bermain, mari bermain. Ketika wanita Tianzu melihat 1 juta, dia tersenyum dan bersandar di bahu Harvey York, seolah-olah dia berharap seluruh tubuhnya akan melebur ke dalam tubuh Harvey York. Jelas, jika ada kesempatan, wanita Tianzu ini tidak keberatan membiarkan Harvey York kehilangan semua celana dalamnya. Cantik, dealer wanita eksotis itu tersenyum pada Harvey York pada saat itu, dan kemudian dia berkata, "VIP, beli dan pergi." 1, 2, 3, 6, kecil. Harvey York bilang jutaan hao hilang dalam sekejap. "Sepertinya aku tidak beruntung malam ini." Harvey York tersenyum, lalu mengeluarkan 2 juta chip dan melemparkannya ke atas meja kali ini, dan berkata dengan ringan, "Saya tidak percaya bahwa jarum detik masih terlalu kecil." 2 juta. Wanita Tianzu dan bandar itu saling memandang dan keduanya tertawa bercanda. Setelah itu, dealer dengan cepat mengocok dadu dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, beli dan pergi." Para tamu di sekitar terengah-engah, dan mau tidak mau memandang Harvey York dengan aneh. Harus saya akui, pria ini terlihat seperti domba yang gemuk, tetapi dia benar-benar kaya. Anda kehilangan 1 juta tanpa berkedip, tetapi sekarang Anda telah mendapatkan 2 juta chip. Ketika yang lain mendengar gerakan itu, mereka membungkuk satu persatu, ingin melihat apa yang terjadi. Segera, banyak orang mengepung Harvey York. Beberapa tamu lain melihat Harvey York bermain begitu banyak, mereka ragu-ragu sejenak, dan kemudian mengikuti Harvey York turun. Segera, tutupnya diangkat. Senyum dealer menjadi lebih cerah. 2, 4, jam 8, kecil. Harvey York kehilangan 2 juta dalam sekejap. Beberapa orang yang mengikuti untuk membeli memandang Harvey York dengan jijik, dan berkata dengan dingin, "Bisakah kamu bermain? Jika kamu tidak bisa bermain, jangan datang ke sini. Kita semua kehilangan uang." Kuno dan mantap, tamu dalam setelan itu menggelengkan kepalanya di Harvey York dan berkata, "Anak muda, di tempat seperti taruhan besar, puluhan ribu atau ratusan ribu dolar baik-baik saja. Orang tua itu menasihatimu, ayo berhenti." Beberapa tamu wanita cantik juga tersenyum main-main, dan mereka semua berpikir apakah mereka harus menurunkan domba gemuk ini dan menghasilkan banyak uang untuk diri mereka sendiri. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Tidak apa-apa, selama Anda memiliki cukup chip dalam permainan taruhan besar dan kecil, maka Anda pasti akan menang." Sambil berbicara, Harvey York mengeluarkan 5 juta chip kali ini, dengan pop pecah di atas meja. "Saya masih membeli besar. Aku tidak percaya, aku masih kehilangan yang ini." Melihat Harvey York membuang 5 juta chip, para tamu di antara penonton memandang Harvey York sambil terengah-engah. Tatapannya juga penuh dengan lelucon. Di tempat seperti kasino, bukan siapa yang percaya diri, tapi siapa yang beruntung. Tidak peduli seberapa kaya orang, selama mereka tidak beruntung, mereka bisa kehilangan semua kekayaan mereka di tempat ini. Dan dealer melihat pemandangan ini, dan senyumnya bahkan lebih manis. Setelah mengocok dadu, dia menekannya dan mendesak semua orang dengan senyum manis, "Ayo, semuanya, beli besar dan beli kecil, beli dan pergi." Segera, tutupnya terbuka lagi. Pukul 1, 2, 4, tidak mungkin lebih kecil. Dalam sekejap mata, Harvey York kehilangan 8 juta chipnya. Lusinan orang yang menonton semuanya tertawa terbahak-bahak saat ini, dan mata mereka yang menatap Harvey York penuh dengan schadenfreude. Saya telah melihat banyak domba gemuk, dan domba gemuk yang segemuk Harvey York benar-benar langka. Hanya beberapa menit, dan 8 juta hilang. Ini benar-benar anak yang hilang.
Beberapa wanita cantik bahkan memandang Harvey York dengan mata konyol, berpikir bahwa jika mereka mau, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk mendapatkan 1 miliar pada domba gemuk ini. Bajingan, aku tidak percaya bahwa aku masih akan kalah. Harvey York tampak seperti akan menyerah. Saya masih membeli yang besar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3287 melihat penampilan Harvey York, dia bahkan menandatangani cek, dan dealer di seberang menyipitkan matanya. Selanjutnya, hanya dalam 10 menit, Harvey York kalah 3 game lagi berturut-turut, langsung kalah 100 juta. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Dan seluruh orang Harvey York juga menjadi rambut halus dan mata merah. Dia memegang buku cek di tangannya, dan seluruh orang tampak gemetar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia kehilangan 100 juta. Acara besar seperti itu menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya dari para penonton. Pada saat yang sama, seorang pria tampan dengan punggung besar dan wajah tampan juga muncul di lantai 2 aula, dan pada saat yang sama menatap Harvey York dengan penuh minat. Brahma Colt. Meskipun dia tidak mengenal Harvey York, tetapi dengan hadiah domba yang begitu gemuk, dia secara alami ingin datang dan menontonnya. Tuan Muda York, Anda tidak bisa terus bermain. Jika Anda kalah lagi, Anda akan kehilangan semua uang yang Anda investasikan di Galicia. Pada saat ini, Rahel Hardy tiba-tiba melangkah maju dan menekan Harvey York. Tangan yang ingin terus menandatangani cek itu terlihat berdoa. Meskipun Anda masih memiliki miliaran di akun Anda, jika Anda kalah di sini malam ini, Anda akan berada dalam masalah. Begitu Anda menginjak rawa, Anda tidak akan pernah bisa mendarat lagi. Tuan Muda York, hari ini jika Anda kalah 100 juta, kamu akan memberi makan anjing, bisakah kita pergi? Wajah lembut Rahel Hardy penuh dengan kesedihan. Dengan Harvey York, yang tampaknya kaya dan berkuasa, saat ini, semua orang segera membuat permainan besar dari seorang gadis lucu dan pelayan cantik. Melihat Rahel Hardy benar-benar mencegah Harvey York untuk terus bermain kartu, dealer cantik itu tanpa sadar melirik Caleb Jones di lantai 2. Papa Slap, Caleb Jones juga bertepuk tangan di lantai 2, menarik perhatian penonton. Baginya, domba gemuk seperti Harvey York jarang terlihat dalam 1000 tahun. Bagaimana dia bisa menyerah tanpa melampiaskan darah domba gemuk ini? Dengan suara tepuk tangan, Caleb Jones berjalan langsung melewati kerumunan, berjalan ke dealer, tersenyum pada Harvey York dan berkata, Tuan Muda York ini, izinkan saya memperkenalkan diri, penanggung jawab Hotel Galicia, Caleb Jones. Itu dari Tianzu, nama keluarga kedua. Meskipun saya tidak tahu apa tradisi di negara H. Tapi seorang pelayan, beraninya kamu menuding tuannya. Sepertinya guru dan peraturanmu tidak baik, Tuan York. Dengan kata-kataku, aku akan menjual pelayan seperti itu ke istana hiburan. Mendengar ini, ekspresi Harvey York berubah. Dia sepertinya diprovokasi oleh Caleb Jones, dan dia memarahi Rahel Hardy. Pergilah, apakah kamu mengajari Bandmaster untuk melakukan sesuatu? Harvey York mendengus dingin, lalu menatap Rahel Hardy dan berkata, berapa banyak aku kalah dan bagaimana aku bermain, tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak membutuhkanmu sebagai pelayan. Jari yang menunjuk, tidak ada lagi omong kosong, percaya atau tidak aku menamparmu. Rahel Hardy mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda York, Harvey York berteriak lagi, jangan pikir aku tidak mau memukulmu, hanya omong kosong, aku akan memberitahumu betapa bagusnya aku. Tuan Muda York, kamu benar-benar tidak bisa terus bermain seperti ini. Rahel Hardy berusaha keras untuk membujuk. Anda mengemudi sekali. Mereka hanya memperlakukanmu seperti domba gemuk. Jika Anda melanjutkan, Anda tidak akan dapat melihat ke belakang. Tampar, Harvey York menamparkan wajah Rahel Hardy, pergi. Jangan hentikan aku untuk menghasilkan banyak uang. Setelah berbicara, Harvey York berbalik. Dia melirik Caleb Jones dan berkata dengan dingin, kamu yang bertanggung jawab di sini. Tidak apa-apa, aku akan bermain denganmu. 100 juta sampai 100 juta itu membosankan, aku punya 2 miliar di sini, beraninya kamu mau bermain denganku. Sambil berbicara, Harvey York menulis cek dan membantingnya ke wajah Caleb Jones dengan arogan dan mendominasi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3288 melihat adegan ini, Caleb Jones tidak hanya tidak marah, tetapi mengambil cek yang menempel di wajahnya, meliriknya, tersenyum dan berkata, mendominasi. Yang saya kagumi adalah orang seperti Anda. Karena Anda ingin bermain, saya akan bermain dengan Anda. Saya akan bertaruh 2 miliar dengan Anda. Selama percakapan, Caleb Jones memberi isyarat, dan segera seseorang mengirim cek untuk 2 miliar dan meletakkannya di atas meja. Kalau menang ambil pokok dan bunganya. Kalau kalah, kalau tidak bisa kasih uangnya, saya potong tangan dan kakimu dan bawa kamu untuk menagih semua harta keluargamu. Tidak apakah ada masalah? Harvey York tampak kesal dan berkata dengan kejam, saya tidak dapat menemukan 2 miliar. Apa yang Anda bercanda? Ayo, datang dan jadilah dealer. Kamu melempar dadu. Berbicara, Harvey York menamparkan meja dengan tamparan, dan berkata dengan tegas, aku masih terlalu besar.
Caleb Jones mengambil jam dadu dan mengocoknya, lalu meletakkannya di atas meja, dan berkata dengan ringan. Tuan Muda York, apakah Anda yakin Anda kewalahan? Anda masih bisa kembali saat ini. Mengapa saya harus kembali? Harvey York mencibir dan menamparkan meja lagi. Namun, untuk mencegah Anda keluar dari bisnis, saya ingin dia datang. Harvey York menunjuk ke gadis Tianzu yang berdiri di sampingnya. Caleb Jones mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, ayo pergi. Si cantik Tianzu menatap Harvey York dengan mengejek. Tidakkah si bodoh ini tahu bahwa keluarga kita, Fan Master, adalah keturunan dari Santo Judi di negara pulau itu? Untuk sesuatu seperti jam dadu, itu adalah waktu ketika dia ingin menggulungnya di tangannya. Apakah masuk akal bagi orang lain untuk membuka jam dadu? Sambil merasakan yin dan yang di dalam hatinya, pelayan Tianzu mengulurkan tangan dan membuka jam dadu. Mata penonton menyapu dalam sekejap, dan saat berikutnya, wajah banyak orang sedikit kental. 4, 5, 6, 15, besar. Harvey York tertawa, mengambil 2 cek di atas meja dan menciumnya, berkata, aku beruntung. Sudah lama saya katakan bahwa judi ini hal, selama jika Anda memiliki cukup pokok, Anda selalu dapat memenangkannya kembali. Konyol, sekelompok idiot, Anda semua tahu sial. Aku sangat pandai berjudi. Harvey York tertawa dengan panik ekspresi di wajahnya. Namun melihat angka di jam dadu, ekspresi wajah Caleb Jones yang semula percaya diri mendadak menegang. Dia tahu betul bahwa apa yang baru saja dia guncangkan adalah 3 buah, terlalu kecil untuk menjadi lebih kecil. Tapi bagaimana momen ini bisa menjadi besar? Rahel Hardy di samping memandang Caleb Jones dengan ekspresi konyol di wajahnya. Orang ini benar-benar berani bermain trik di depan Tuan Muda York, dia mencari kematiannya sendiri. Sir York juga sangat menarik. Meskipun dia ingin mencari masalah dengan geng Tianzu, dia tidak menghancurkan adegan begitu dia datang, tetapi datang ke sini. Membunuh hati. Rahel Hardy juga menunjukkan senyum saat ini. Meskipun dia baru saja ditampar oleh Harvey York, dia sangat puas dengan kemampuan aktingnya yang setingkat Hollywood. Kamu memenangkan 2 miliar, jadi kamu tidak boleh membicarakanku lagi. Harvey York menamparkan kedua cek di tangan Rahel Hardy, lalu berbalik pergi. Tempat ini benar-benar membosankan. Rahel Hardy tertawa, dan di mata semua orang tumpul, dia akan pergi mengejar Harvey York. Berhenti. Tepat ketika Harvey York dan rombongannya berjalan keluar beberapa meter, Caleb Jones yang murung akhirnya bereaksi, dan dia berteriak dengan suara dingin, tidak ada yang bisa pergi. Bajingan, beraninya kau datang padaku. Ada ribuan orang di lapangan. Kamu mencari kematian. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3289, dari ribuan. Kamu Hotel Galicia, tidak bisakah kamu kehilangan? Terlalu memalukan. Mendengar kata-kata Caleb Jones, Harvey York melirik ke arahnya dengan setengah tersenyum, dan kemudian menunjuk kamera-kamera di antara penonton berkata dengan acuh tak acuh, Hotel Galicia Anda telah memasang setidaknya ratusan kamera pengintai. Jika Anda pikir saya di antara ribuan, Anda selalu bisa periksa pengawasan dan temukan bukti. Selama saya memiliki jejak kecurangan, saya dapat memotong tangan saya dan memberikannya kepada Anda. Tapi, dari awal hingga akhir, saya tidak pernah menyentuh jam dadu Anda, dan itu milikmu yang membuka sampulnya. Jadi kamu punya keberanian untuk mengatakan bahwa aku kehabisan 1000. Apakah kamu memperlakukan semua tamu sebagai orang bodoh? Anda juga mengatakan bahwa Anda hanya bisa kalah tetapi tidak menang di sini. Selama orang yang memenangkan uang Anda adalah $1000. Caleb Jones, bisa tolong arahkan wajah Anda adalah salah satu pemimpin dari 6 geng. Beberapa kata sederhana tidak hanya memblokir tuduhan Caleb Jones, tetapi juga membunuhnya, secara langsung menempatkan Caleb Jones dalam dilema. Pada saat ini, wajah Caleb Jones berubah lagi dan lagi. Meskipun dia tahu bahwa Harvey York benar, dia juga tahu itu jika masalah ini menyebar, itu mungkin mempengaruhi bisnis Hotel Galicia. Tetapi memikirkan 2 miliar yang diambil oleh Harvey York, hatinya berdarah. Saat berikutnya, Caleb Jones mencibir dan berkata, monitor. Kami Hotel Galicia telah dibuka selama bertahun-tahun, dan jika kami perlu mengandalkan pemantauan, kami pasti sudah dihancurkan berkali-kali. Wah, meskipun saya tidak tahu siapa yang mengirim Anda. Tapi kamu masih terlalu lembut untuk menghancurkan geng Tianzu kami. Saat berbicara, Caleb Jones berjalan ke depan dengan mencibir, dan berkata dengan senyum yang bukan senyum di wajahnya, Anda keluar, bukti kian ada pada Anda. Sambil berbicara, dia berjalan ke Harvey York, menjentikkan jarinya dengan santai, dan mengeluarkan saringan dari saku jas Harvey York. Kemudian dia berputar di belakang Harvey York lagi dan mengeluarkan beberapa saringan lagi. Penonton yang hadir semua bingung ketika mereka melihat adegan ini. Jelas tidak tahu bagaimana mengandalkan ini untuk menghasilkan 1000. Tetapi Caleb Jones berkata dengan dingin pada saat itu, semuanya, dadu yang Anda lihat berasal dari ladang kami. Baru saja orang ini mengganti dadu yang bisa dikendalikan oleh ponsel sementara kita tidak memperhatikan. Dan dia juga membuat ilusi kehilangan hampir 10 pertandingan berturut-turut.
Akhirnya memaksa saya untuk mengambil gambar, biarkan saya bertaruh 2 miliar dengan dia, dan kemudian membuat comeback. Harus kuakui, ini trik yang sangat cerdik, bisa disebut pembunuhan. Sayang sekali aku melihatnya. Jadi begitu. Ternyata pria yang terlihat seperti domba gemuk ini sudah mempersiapkan diri dengan hati-hati. Tidak heran bahkan karakter seperti Caleb Jones sangat menderita darinya. Rahel Hardy memandang Caleb Jones dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia sudah melihat bahwa saringan ini sederhana. Menyelinap keluar dari lengan Caleb Jones. Hanya dapat dikatakan bahwa keterampilan judi Caleb Jones ini sangat bagus. Caleb Jones memandang Harvey York dan berkata dengan bangga, apakah buktinya cukup? Jika tidak, saya dapat menemukan lebih banyak bukti. Harvey York menatap Caleb Jones dari atas ke bawah. Setelah melihat sekilas, dia berkata dengan ringan, kamu dapat mengubah sedikit keajaiban, kamu dapat menjebakku dari ribuan. Caleb Jones, apakah otakmu kebanjiran? Jika Anda ingin membingkainya, Anda dapat memberikan bukti yang kuat. Di depan begitu banyak orang, panggil kamera pengintai untuk melihat. Jika saya benar-benar mengubah dadu seperti yang Anda katakan, maka menurut aturan, saya akan mematahkan kedua tangan. Maaf, aku akan mematahkan tanganmu hari ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3290, tidak perlu untuk ini. Caleb Jones tersenyum. Dadu ini cukup untuk menjelaskan masalahnya. Sebaiknya kamu jujur. Nak, kamu punya dua pilihan malam ini. Pertama, keluarkan uang yang memenangkan saya, gandakan, dan potong tangan sendiri sebagai hukuman. Kedua, kamu tidak perlu kehilangan uang, tapi aku akan memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai pispot. Sambil berbicara, Caleb Jones menyalakan cerutu tipis dan bersandar. Dia duduk di kursi dan berkata dengan dingin, bagaimana? Bagaimana Anda akan memilih? Bagi Caleb Jones, tempat ini adalah sapi perah dari Gang Tianzu-nya. Di tempat ini, dia selalu membuat emas setiap hari. Bagaimana mungkin dia membiarkan seseorang memenangkan uang dari sini? Ketika Harvey York datang hari ini dan kalah 3 pertandingan berturut-turut, dia sudah menarik perhatiannya. Jadi ketika Harvey York ingin berbalik dan pergi, Caleb Jones keluar dengan tegas, untuk melubangi Harvey York sekaligus. Biarkan Harvey York tidak pernah pergi ke darat atau terbalik di laut perjudian. Dalam perhitungan Caleb Jones, tidak peduli seberapa besar dan kuat keluarga di belakang Harvey York, selama Harvey York kehilangan 2 miliar, maka Caleb Jones punya cara untuk membuat Harvey York kehilangan 2 miliar lagi. Tidak masalah jika Harvey York tidak dapat mengambil uangnya, selama IOU ditandatangani, Geng Tianzu akan memiliki cara untuk mengosongkan semua aset keluarga di belakang Harvey York. Selama bertahun-tahun di Galicia, Geng Tianzu telah menggunakan metode ini untuk menghancurkan banyak keluarga. Trik semacam ini telah lama berguna bagi Caleb Jones. Bahkan ketika Harvey York menamparkan Rahel Hardy dengan marah, Caleb Jones merasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk menang. Hanya saja dia tidak bisa membayangkan bahwa meskipun Harvey York tidak tahu 1000 trik, 2 tamparan yang dia tampar di meja permainan akan menghancurkan 1000 triknya. Harvey York membuat comeback, tidak hanya memukul wajah Caleb Jones, tetapi juga membuatnya kehilangan 2 miliar dalam satu napas. Bahkan Caleb Jones, yang memiliki keluarga besar dan bisnis besar, bekerja untuk kamar dagang Tianzu. Setelah kehilangan 2 miliar sekaligus, Caleb Jones juga takut kamar dagang Tianzu akan membunuhnya secara langsung. Oleh karena itu, bahkan jika Harvey York dijebak karena keluar dari 1000 lama, Caleb Jones akan mengambilnya kembali. Dia juga ingin membunuh bajingan yang berani menghancurkan lapangan ini. Memikirkan hal ini, Caleb Jones tersenyum pada Harvey York dan berkata dengan ringan, wah, sudahkah Anda memikirkannya? Apakah Anda sudah membuat keputusan? Atau Anda ingin saya yang membuat keputusan untuk Anda? Cantik, atau saya akan memberi Anda cara. Saya menjual Anda kepada wanita kaya kami di Tianzu, jadi saya harus bisa menukar banyak uang. Harvey York tidak berkomitmen, Caleb Jones, menurutmu siapa dirimu? Jika Anda mengatakan saya memberi 1000, saya akan memberi 1000. Tempat ini milikmu. Kamu pikir kamu bawang yang mana? Apakah Anda aturan atau hukum? Itu benar, tempat ini milikku. Caleb Jones tertawa ketika dia mendengar kata-kata Harvey York. Seperti yang Anda katakan, saya adalah penguasa di sini, dan saya adalah hukum raja di sini. Jika saya mengatakan Anda membayar $1000, Anda akan membayar 1000. Kata saya adalah bukti kuat dan bukti nyata. Anda tidak setuju. Gigit aku jika kamu tidak setuju. Apakah kamu berani? Sambil berbicara, Caleb Jones berjalan ke Harvey York dengan tatapan arogan. Tampar, Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi menamparnya, dan berkata dengan ringan, terlalu banyak omong kosong. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3291, Caleb Jones berteriak sambil menutupi wajahnya, dan sosoknya terbang dalam sekejap, dan ketika dia menyentuh tanah, wajahnya mengerikan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa di wilayahnya sendiri, tidak hanya akan seseorang tidak memberinya wajah, tetapi dia juga akan berani menamparkan wajahnya.
Melihat Harvey York yang tampak acuh tak acuh saat ini dan hendak berbalik dan pergi, Caleb Jones menggertakkan giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bajingan. Beraninya kau memukulku. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Pergi. Bunuh aku." Dia mengikuti omelan Caleb Jones. 6 pengawal Tianzu bergerak tidak jauh di belakangnya, langsung menghalangi jalan Harvey York. "Pergi." Rahel Hardy, yang tidak berbicara untuk sementara waktu, bergerak pada saat itu, meninju pengawal yang menghalangi wajah Harvey York, dan pada saat yang sama menendang pengawal lain yang terbang keluar. Suara, 5 atau 6 pengawal Tianzu tidak punya waktu untuk bereaksi. Darah menyembur keluar. "Yo, kamu masih memiliki beberapa keterampilan." Caleb Jones menutupi wajahnya dan berdiri dengan ekspresi bingung. "Sekarang aku semakin yakin bahwa kamulah bosnya. Selain menjadi bos, Anda berani memindahkan saya dan mengalahkan orang-orang saya di wilayah saya. Saya katakan, jika Anda diizinkan keluar hidup-hidup hari ini, saya Caleb Jones dan menulisnya terbalik." Mengikuti kata-kata Caleb Jones, lebih dari selusin pengawal Tianzu bergegas masuk ke pintu, semuanya tampak membunuh. Para dealer dan tamu yang hadir akhirnya bereaksi pada saat ini, dan mereka semua berteriak dan bersembunyi di sudut, karena takut bahwa para dewa akan bertarung dan manusia akan menderita. Beberapa wanita cantik yang awalnya membandingkan Harvey York di tempat sekarang tampak aneh. Mereka tidak menyangka Harvey York menjadi pengganggu seperti itu, dan itu tidak lebih dari seorang lelaki tua, dan dia berani untuk memukul wajah Caleb Jones. Apakah ini siap untuk mati? Lalu, wanita cantik ini tidak bisa menahan nafas. Meskipun tindakan Harvey York mengejutkan mereka, ini adalah wilayah Caleb Jones dan base camp geng Tianzu. Harvey York adalah membuat masalah di sini, dan dia harus mengupas kulitnya jika dia tidak mati. Harvey York mengambil tisu basah dari Rahel Hardy saat ini, menyeka jarinya, dan berkata dengan ringan, "Caleb Jones, tidakkah kamu mau wajahmu? Saya tidak peduli jika Anda adalah pemilik hotel, tidak masalah jika Anda adalah pemimpin geng Tianzu. Tapi karena ini wilayahmu, kamu harus menjaga aturan dasar dan ketertiban, kan? Apakah Anda ingin berjudi dan tidak mengakui kekalahan, membingkai, dan masih memblokir jalan dengan kekerasan? Sepertinya saya tidak ingin melakukan bisnis ini." Meskipun Harvey York sudah lama berharap Caleb Jones akan seperti ini, dia masih harus mengatakan sesuatu. Lagi pula, gurunya terkenal. Dengan alasan ini, seberapa logis mencari masalah dengan geng Tianzu? Tentu saja saya ingin berbisnis, dan saya menyambut pelanggan yang mengikuti aturan. Caleb Jones tampak benar dan bermartabat. Namun, di bidang kami, tidak diperbolehkan melakukan apapun. Karena kamu berani melakukannya di sini, kamu harus membayar harganya. Jika aku bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah ini, bukankah aku akan pergi begitu saja? Semua kucing dan anjing di samping bisa datang dan menghancurkan tempatku. Bagaimana saya bisa berbisnis jika Anda curang memanfaatkannya? Bagaimana tamu saya bisa mempercayai saya? Omong-omong, Caleb Jones wajahnya fasih. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3292, sekarang, kamu bisa membuat pilihan sendiri, dan aku bisa memaafkanmu atas perilaku sembronomu. Atau, pengawalku akan bertindak sesuai aturan. Caleb Jones bertepuk tangan dan segera melihat salah satu anak buahnya dengan hormat mengirim kotak kayu. Caleb Jones meletakkan kotak kayu di atas meja, lalu mengambil beberapa bagian darinya, dan mulai merakit revolver dengan ekspresi acuh tak acuh. "Caleb Jones, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memiliki keputusan akhir di sini?" Harvey York tampak acuh tak acuh. "Apakah Anda yakin, Anda memiliki modal arogan seperti itu?" Caleb Jones mengumpulkan senjata api revolver, memasukkan peluru ke dalamnya, dan setelah memutar roda, dia memandang Harvey York dengan setengah tersenyum, dan berkata, "Kamu bahkan jika kamu berani melawan milikku, aku secara alami mengerti bahwa kamu harus berasal dari keluarga kaya. Tapi, lalu kenapa? Jangan lupa, ini Galicia. Tidak ada orang di belakangku. Ini hanya kerajaan Tianzu kami, dan Master Penggemar Brody Jones Kamar Dagang Tianzu kami, dan Master Naga 13 Johan Lehner dari keluarga Galicia Lehner, masih terkait. Sederhananya, ada energi di belakang kami. Ada pendukung di belakangku. Di Yanjing, di Mordu, aku mungkin tidak berani sombong. Tapi di Galicia, siapa yang bisa menjagaku?" Sambil berbicara, Caleb Jones melangkah maju dengan wajah arogan dan mendominasi. Pistol di tangannya menekan dahi Harvey York, membuat gerakan untuk menarik pelatuknya. Bang, Caleb Jones membuat gerakan onomatopoeia, lalu dia tertawa liar dan liar. Dia yakin bahwa pada saat dia membawa energi dan dukungan di belakangnya, tidak peduli seberapa arogan bajingan di depannya, dia hanya bisa dengan patuh mengakuinya. Arogansi, dan sebelum semua orang bereaksi, Harvey York tidak memberikan wajah Caleb Jones, tetapi menamparnya dari belakang dan menamparkan wajahnya lagi. Sebuah suara keras keluar, dan kepala Caleb Jones terbanting keras ke tanah dalam sekejap. Bang! Tamparan ini lebih keras dari tamparan tadi, yang langsung membuat kepala Caleb Jones terbanting keras. Hancur ke tanah. Maaf, aku membersihkanmu lagi.
Kau menggigitku. Harvey York mengusap jari-jarinya dengan jijik, ekspresinya sangat dingin. Penonton terkejut. Jika tamparan Harvey York barusan dipahami sebagai impulsif muda. Kemudian tamparan ini berbeda. Caleb Jones sudah membawa Brody Jones dan Johan Lehner. Tapi Harvey York benar-benar memberinya tamparan lagi. Ini tidak hanya memukul wajah Caleb Jones, tetapi juga memukul wajah Brody Jones dan Johan Lehner. Sekelompok wanita cantik yang hadir tertegun, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Caleb Jones memiliki ekspresi lesu di wajahnya, dan dia merasakan darah di wajahnya, tetapi dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Tidak peduli apa, dia tidak percaya bahwa Harvey York, bajingan itu, berani menamparkan dirinya sendiri ketika dia memegang senjata api dan bergerak keluar dari pendukungnya. Dan selusin pengawal Tianzu jangkung menggosok mata mereka dengan tidak percaya. Bajingan, siapa kamu? Setelah beberapa saat, Caleb Jones yang bereaksi, akhirnya berjuang untuk bangun. Dia sombong, ya, tapi juga tidak bodoh. Dalam keadaan seperti itu, orang yang berani memukulnya. Banteng, dan tidak akan ada kemungkinan ketiga. Sederhananya, itu bukan Raptors tetapi Jiang. Harvey York mengulurkan tangan kanannya, menepuk wajah Caleb Jones, dan berkata dengan ringan, siapa aku, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3293, saya memberitahu identitas saya, tidakkah kamu takut mati ketakutan? Saya menantu keluarga Jin, 10 keluarga teratas, Mordu. Aku hanya bertanya apakah kamu takut? Tamparan di wajah, apakah Anda Caleb Jones sangat senang? Sebagai penanggung jawab Hotel Galicia, sebagai pelayan tempat bawah tanah, dan sebagai pemimpin geng Tianzu. Saya berani bertaruh dan tidak mengakui kekalahan, dan tidak mengaku kalah. Kamu masih berani menjebak para tamu dan mengancam mereka. Apa, aku menamparmu beberapa kali, tapi kamu masih berani marah. Harvey York tampak acuh tak acuh, tetapi ketika dia mengatakan sesuatu, dia menamparkan wajahnya. Menantu laki-lakiku. Apakah menantu laki-laki bahkan berani menginjak wajahku akhir-akhir ini? Bajingan, apakah kamu tahu siapa aku? Saya adalah nama keluarga kedua di Tianzu, keluarga Jones. Brody Jones adalah sepupuku. Saya juga memiliki kekebalan diplomatik. Saya seseorang yang Anda tidak mampu memprovokasi menantu kecil Anda. Kamu telah menamparku 2 kali sebelum dan sesudahnya. Itu hilang. Apakah Anda tahu berapa harga yang harus Anda bayar untuk ini? Setelah mengetahui identitas Harvey York, mata Caleb Jones penuh amarah, dan ekspresinya sangat galak. Dia juga membuat gerakan, dan segera, sekelompok besar pengawal Tianzu tinggi berkumpul, siap untuk membunuh Harvey York secara langsung. Retakan, Harvey York menamparnya lagi. Ayo, katakan padaku, berapa harga yang harus aku bayar? Caleb Jones terkejut dengan pemukulan itu, terhuyung mundur 2 langkah, dan memandang Harvey York dengan tidak percaya. Dan semua orang yang hadir tercengang. Semua orang sangat ingin orang tua melahirkan 2 kaki lagi sekarang, cepatlah keluar. Yang pertama tamparan bisa dimengerti impulsif. Tamparan kedua bisa dimengerti arogan. Tapi tamparan ini benar-benar provokasi. Saat ini, Caleb Jones telah memindahkan semua hubungan di belakangnya. Dan semua orang tahu bahwa Harvey York, yang tampak sombong dan mendominasi, hanyalah seorang menantu yang datang ke rumah menantu dari rumah ke rumah, bahkan menantu dari rumah ke rumah keluarga Jin di Mordu. Kualifikasi apa yang harus dia provokasi seorang bangsawan dari nama keluarga kedua di Tianzu? Apakah ini lelucon? Caleb Jones semakin menutupi wajahnya, menggertakkan giginya dan berkata, bajingan, kamu benar-benar memukuliku lagi. Apa? Tidak cukup. Harvey York tampak acuh tak acuh. Aku akan menunjukkan belas kasihan dan memberimu tamparan lagi. Bajingan. Kamu mati. Pada saat ini, Caleb Jones menutupi kedua sisi wajahnya dan berkata dengan suara dingin, aku pasti akan memberitahumu hari ini, apa? Ini disebut hidup lebih baik daripada mati. Suara itu jatuh, dan senjata api di tangannya tiba-tiba membuka pengaman, membidik posisi Harvey York. Harvey York tersenyum dan berkata, senjata api saja membuatmu merasa seperti kamu baik lagi. Apakah kamu yakin kamu memiliki kualifikasi untuk membuat hidupku lebih buruk daripada kematian? Sial, aku tidak memenuhi syarat. Dia menggigil dengan kemarahan. Apa yang terjadi hari ini? Menantu yang datang ke pintu, berani menghancurkan tempatnya sendiri. Apakah Anda masih bertanya-tanya apakah Anda memiliki kesabaran untuk melakukannya? Jika hal seperti itu menyebar, bagaimana dia, Caleb Jones, akan nongkrong di Galicia di masa depan? Bagaimana dia bisa mempertahankan kebanggaan nama keluarganya yang kedua? Tampaknya tidak sedikit kejam hari ini, dan tidak ada cara bagi orang untuk mengingat bahwa dia adalah salah satu dari 6 pemimpin geng di Galicia Road. Melihat Caleb Jones yang hidungnya hampir berasap, semua penjudi dan bandar yang hadir merinding. Mereka semua ingin melarikan diri karena takut terpengaruh. Tapi pengawal tinggi itu telah memblokir pintu. Orang-orang ini hanya bisa bersembunyi di sudut, menggigil dan mengutuk Harvey York karena tidak tahu cara menulis karakter mati. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 3294, lakukan. Caleb Jones, yang ditanya tentang kemampuannya, melihat Harvey York yang begitu arogan saat ini, dia tidak bisa menahan diri lagi, tetapi langsung meraung ke sekelompok bawahannya. Pada saat yang sama, pistol di tangannya diarahkan ke Harvey York, seolah-olah dia akan menarik pelatuknya kapan saja. Lebih dari selusin pengawal Tianzu memberontak dalam sekejap, semuanya mengaum dan bergegas menuju tempat Harvey York berada. Pemandangan ini membuat banyak wanita cantik terpesona. Bagaimanapun, adegan kekerasan seperti itu secara alami dapat merangsang sekresi dopamin seorang wanita. Sebelum Harvey York bisa mengambil tindakan, dia melihat Rahel Hardy melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh. Meskipun Rahel Hardy bukan dewa perang, sebagai anggota pertama dari generasi muda cabang Longmen Mordu, dia pasti memiliki kekuatan yang dekat dengan dewa perang. Pada saat ini, dia bergerak dengan cepat dan tegas. Dia terlihat seperti gadis kecil yang cantik, tetapi ketika dia melakukannya, dia bergerak dengan rapi. Dia seperti pisau kupu-kupu yang tajam, terhunus dalam sekejap mata, dan bersiul ke segala arah pada saat yang bersamaan. Puf-puf, suara renyah keluar. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin pengawal Tianzu semuanya dijatuhkan ke tanah oleh Rahel Hardy, dan beberapa tulang tangan dan tulang rusuk mereka patah. Pada saat ini, mereka berjuang untuk bangun. Caleb Jones, yang memegang revolver di tangannya, menyaksikan adegan ini, kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk melompat. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa wanita yang mengikuti menantu dari pintu ke pintu ini begitu mesum. Ya, keterampilan Anda telah meningkat. Tetapi ketika Anda mengambil tindakan, Anda masih memiliki gerakan yang sedikit lebih mewah. Seni bela diri kita di negara H harus mengejar membunuh musuh, tidak terlihat bagus. Menyerahkan beberapa konsesi, gerakanmu lebih indah dan tidak berguna, dan kekuatanmu bisa lebih tinggi lagi. Pada saat ini, Harvey York menunjuk Rahel Hardy beberapa kali saat dia masih berpikir. Rahel Hardy menunjukkan pandangan berpikir, dan mengangguk setelah beberapa saat, Tuan Muda York, saya mengerti, apakah Anda ingin saya mencobanya lagi? Harvey York mengangguk, matanya tertuju pada Caleb Jones yang tampak jelek, dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah ada orang lain? Panggil lagi, tidakkah kamu melihat bahwa pengawalku masih perlu berlatih? Ah puf, Caleb Jones hampir memuntahkan seteguk darah. Di mata nama keluarga York, Tuan Tianzu dan pengawal pribadi yang dia undang dari tingkat tinggi telah menjadi target bawahannya. Pada saat ini, Caleb Jones tidak sabar untuk mencekik Harvey York sampai mati. Tidak ada. Melihat ekspresi Caleb Jones, Harvey York melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya dan menepuk wajahnya, dan berkata dengan ringan, kamu, orang-orang di sekitarmu lemah dan sedikit jumlahnya, bagaimana dengan dirimu sendiri, aku bisa, jangan berani. Memegang senjata api begitu lama, saya bahkan tidak berani menarik pelatuknya. Anda dianggap sebagai penguasa jalan. Saya sarankan Anda kembali ke Tianzu untuk menggembalakan ternak. Difoto oleh Harvey York Caleb Jones, wajah sangat jelek, tetapi pada saat ini dia tidak mengatakan omong kosong, tetapi tiba-tiba mengeluarkan pembicara seperti tombol dan menghancurkannya secara langsung. Setelah melakukan ini, Caleb Jones mencibir, menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata, kamu sombong, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa sombong. Ketika orang besar kita di Tianzu datang, kamu mati. Boom, hampir pada saat sosok Caleb Jones jatuh, dia melihat arah gerbang, dan tiba-tiba sesosok kuning cerah bergegas mendekat. Lawannya bergerak sangat cepat, dan langsung meninju tempat Harvey York berada. Tinjunya luar biasa dan menakutkan. Ini adalah Raja Tentara. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3295 wajah Rahel Hardy tenggelam, dan pada saat berikutnya, dia muncul tidak berbentuk, langsung menghalangi Harvey York, dan kemudian pingsan dengan langkah kuda, dan tinju panjang terbanting. Jelas, untuk mencegah lawan menyakiti Harvey York, Rahel Hardy tidak menghindari serangan lawan, tetapi memilih untuk menghadapinya. Boom, tinju keduanya bertemu, dan Rahel Hardy, yang bertahan, menderita kerugian kecil. Tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah hampir menyembur keluar. Tapi dia menelan darah itu dengan tiba-tiba, dan kemudian menendangnya keluar. Mengikuti gerakan Rahel Hardy, sosok kuning cerah itu terbang keluar, dan kemudian menabrak meja judi dengan ledakan. Harvey York tampak acuh tak acuh dan menemukan bahwa serangan itu adalah biksu iblis Tianzu setengah baya. Dia mengenakan jubah cincin kuning cerah, dengan kepala botak dan beberapa bintik hitam di atasnya. Hanya saja meskipun pakaiannya terlihat seperti biksu, auranya sangat ganas, dan dia merasa sedikit seperti iblis. Hanya dapat dikatakan bahwa biksu iblis Tianzu memang layak. Anggur dan daging, mundur. Saat biksu iblis Tianzu hendak menyerang lagi, sebuah suara bangga dan acuh tak acuh datang dari arah pintu. Wanita, kamu sangat baik. Kamu benar-benar dapat memblokir pukulan anggur dan daging. Tidak heran kamu berani datang ke wilayah geng Tianzu. Tapi kamu harus tahu bahwa di belakang geng Tianzu adalah kamar dagang Tianzu kita. Ini memprovokasi kamar dagang Tianzu kita. Memprovokasi kamar dagang Tianzu memprovokasi semua orang Tianzu kita di negara H.
Apakah Anda yakin, Anda mampu menanggung konsekuensi seperti itu? Dengan suara jatuh, di pintu, sekelompok pria dan wanita berpakaian Cina masuk. Orang-orang ini semua mengenakan layanan tradisional Tianzu, mengenakan emas dan perak, tetapi mereka memiliki temperamen yang baik. Dengan begitu banyak emas dan perak di tubuhnya, dia tidak hanya kehilangan perasaan kaya baru, tetapi juga membuat orang merasa bahwa mereka dilahirkan luar biasa. Secara khusus, pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan rambut panjang. Dia tampak tampan dan halus, dan dia membawa keunggulan alami. Caleb Jones memang dianggap berbadan besar, namun saat bertemu dengan pemuda berambut gondrong ini, aura dan coraknya jelas terlihat lebih rendah. Dan saat ini, melihat pemuda berambut panjang ini datang, Caleb Jones pun berinisiatif melangkah maju dan memberi hormat. Tuan Muda Lauper, Anda datang tepat waktu. Orang-orang ini tidak hanya menghasilkan ribuan di ladang kita, tetapi juga menyerang. Orang-orang, aku tidak bisa menghentikan mereka. Saya pindah dari latar belakang Brody Jones Fan, dan saya memiliki hubungan dengan Master ke-13 Johan Lehner. Tapi orang ini masih terlihat tidak peduli. Ini tidak hanya memandang rendah saya, tetapi juga memandang rendah geng Tianzu. Itu juga meremehkan Tuan Muda Jones dan Muda 13 Panjang. Tuan Muda Lauper, Anda harus memutuskan untuk saya. Caleb Jones melihat ekspresi Xavier dan Baker berubah menjadi hitam dan putih saat ini, dan mengatakan semuanya secara langsung. Caleb Jones, butuh wajah. Rahel Hardy melihat bahwa mobil berambut panjang itu tidak mudah, dan pada saat ini dia tanpa sadar meminumnya dengan dingin. Andalah yang bersedia berjudi dan tidak mengakui kekalahan, dan Anda memiliki banyak trik untuk menipu Sir Yorkwood dari keluarga saya. Kamu masih berani bingung benar dan salah. Apakah kamu punya bukti? Harvey York melirik yang disebut Lauper dengan penuh minat, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3296, Bukti. Semua penjudi dan dealer di antara penonton adalah saksi. Aku bilang kamu menghasilkan 1000, dan kamu menghasilkan 1000. Caleb Jones tidak mengubah wajahnya, lalu melirik Cha Sao, berkata, Tuan Lauper, awalnya hari ini adalah hari libur mingguan Anda, saya tidak boleh mengganggu istirahat Anda. Tapi, aku benar-benar tidak bisa memenangkan bajingan ini, itu karena aku terlalu tidak kompeten. Saya juga meminta Tuan Lauper, Anda dapat mengambil tindakan dan menjaga saya. Caleb Jones ingin membunuh Harvey York dengan tangannya sendiri, tetapi pada saat ini dia sangat jelas. Kekuatan Rahel Hardy sangat menakutkan, dan orang-orang di bawahnya bukanlah lawan sama sekali. Jika dia ingin menghancurkan Harvey York, saya khawatir dia hanya bisa mengandalkan pemuda di depannya, bintang mobil. Eduardo Lauper mengabaikan Caleb Jones, tetapi bersandar di sofa dan duduk sendiri, lalu dia menjentikkan jarinya. Segera, seseorang membawakannya sebotol sampanye dan menuangkan segelas untuknya. Sambil minum sampanye, Eduardo Lauper memandang Harvey York dengan penuh minat, dengan sikap mengendalikan seluruh situasi. Ketika dia sudah cukup, Eduardo Lauper menyeka jari-jarinya dengan handuk basah, lalu menyilangkan kaki dan berkata dengan acuh tak acuh, nama saya Eduardo Lauper, dan saya berasal dari keluarga Lauper, nama keluarga kedua di Tianzu. Saya penasihat militer Kamar Dagang Tianzu. Anda dapat memanggil saya, Komandan Lauper. Kamar Dagang Tianzu kami memiliki 50% saham di hotel ini. Brahma Colt ini dianggap sebagai pembantu terpercaya Kamar Tianzu kami. Perdagangan. 1. Singkatnya, tempat ini setara dengan Kamar Dagang Tianzu, dan itu milik Tuan Muda kita. Anda berada di luar ribuan dan mengalahkan orang-orang di wilayah Tuan Muda Jones. Ini tidak memberikan wajah Tuan Muda Jones. Apakah karena Tuan Muda Jones terlalu rendah hati di Galicia selama 2 tahun terakhir, jadi Anda semua lupa siapa Tuan Muda Jones? Sekarang, saya akan memberi Anda 2 pilihan. Gandakan kompensasi dan potong tanganmu, ini adalah akhir dari masalah ini. Kedua, saya akan memberi Anda setengah jam, dan membiarkan Anda memanggil pendukungnya. Orang yang datang bisa menakut-nakuti saya, Anda mengambil uangnya dan pergi, saya juga secara pribadi memotong lengan Caleb Jones untuk memberi Anda penjelasan. Namun, jika orang yang Anda panggil tidak bisa dibodohi, maka saya minta maaf, tangan mereka juga harus patah. Kata-kata Eduardo Lauper dan Fan Xiao dalam hal kuda, tidak ada banyak perbedaan. Perbedaan terbesar adalah ketika Eduardo Lauper berbicara, dia santai dan memiliki momentum yang luar biasa. Setiap kata dan setiap kata yang dia ucapkan membawa paksaan yang sangat kuat yang tampaknya membuat penonton kewalahan. Tidak ada yang berani menanyainya saat ini, seolah-olah apa yang dia katakan pasti akan menjadi kenyataan. Pada saat yang sama, ada lusinan pengawal berbaris di belakangnya, semuanya memegang senjata api berburu, tampak membunuh saat ini. Selain itu, beberapa orang menunjukkan dokumen hukum mereka untuk memberitahu orang-orang bahwa mereka bukan bajingan di jalan, tetapi tentara biasa, dengan energi yang luar biasa. Sekarang, apakah Anda tahu cara menulis karakter mati? Melihat bahwa Eduardo Lauper memberi dirinya wajah dan sangat mendukung dirinya sendiri, Caleb Jones juga menyeringai pada saat ini. Dia menelepon hampir 100 anggota geng Tianzu dengan satu panggilan telepon, secara langsung mengintimidasi penonton.
Jelas, pada titik ini, Caleb Jones menjelaskan bahwa Harvey York dan yang lainnya tidak akan bisa pergi dengan semua tangan dan kakinya. 2 lawan 200 orang. Situasinya sangat suram. Harvey York tersenyum ringan dan hendak berbicara. Tetapi Rahel Hardy mengerutkan kening dan melangkah maju. Nama saya Rahel Hardy, Wakil Kepala Balai Penegakan Hukum Longman. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3297. Meskipun Rahel Hardy tahu bahwa Harvey York tak terkalahkan, keduanya sekarang melawan 200. Jadi dia berharap bisa beristirahat dengan tenang, bagaimanapun juga, seorang pahlawan tidak langsung menderita kerugian. Mendengar kata-kata Rahel Hardy, ekspresi Caleb Jones tiba-tiba membeku, lalu dia menatap Harvey York dengan ekspresi aneh. Dia menduga bahwa latar belakang Harvey York tidak kecil, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang di sekitar Harvey York sebenarnya adalah Wakil Kepala Balai Penegakan Hukum Longman. Ternyata Anda adalah Wakil Kepala baru Balai Penegakan Hukum di Longman. Baru-baru ini, Rahel Hardy, yang sangat terkenal di kalangan atas Galicia. Mata Eduardo Lauper sedikit berkedip, dan dia melirik Harvey York dengan penuh minat, lalu dengan ekspresi acuh tak acuh, dia berkata, namun, bagaimana jika Anda adalah Kepala Balai Penegakan Hukum Longman? Galicia tidak lebih baik dari tempat lain. Kemudi utama Longman ada di sini, begitu pula keluarga Lehner. Aula penegakan hukum Longman, di Galicia, tidak sebagus yang Anda pikirkan. Kecuali Anda dapat memindahkan keluarga Lehner, atau memindahkan Master Longman. Jika tidak, mengandalkan identitas Anda sebagai wakil kepala Balai Penegakan Hukum tidak cukup. Rahel Hardy menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, ada banyak cara untuk memiliki teman. Saya juga berharap Lauper muda akan menyelamatkan muka dan berteman. Rahel Hardy tahu kekuatan Harvey York dengan baik, tetapi seseorang di sisi lain memiliki senjata api, dan lebih dari 200 senjata api ditambahkan bersama, dan variabelnya sangat besar. Karena itu, bahkan jika Rahel Hardy menurunkan posturnya, dia berharap Harvey York dapat mundur. Wajah, teman-teman, Eduardo Lauper mencibir, dengan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya, saya punya banyak teman di kamar dagang Tianzu, dan saya punya banyak wajah. Hanya saja mereka yang bisa berteman dengan kita bukanlah pangeran dari 5 klan utama, tetapi putra tertua dari 10 keluarga teratas. Tidak peduli seberapa buruk mereka harus menjadi pangeran dari para pemimpin provinsi dan kota. Titik petik 2. Sejujurnya, Wakil Aula Balai Penegakan Hukum Longman. Tuan, Anda belum memenuhi syarat untuk menjadi teman kami. Berbicara tentang ini, mata Eduardo Lauper menjadi dingin, jangan bicara tentang Anda, Wakil Ketua Aula, bahkan jika Tuan Aula Anda yang baru saja muncul, saya tidak punya wajah di sini. Waktu. Wajah Rahel Hardy sedikit gelap, dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang Tianzu ini akan sangat tidak sopan. Apalagi yang ingin dia katakan, Harvey York menepuk bahunya, dan kemudian berkata dengan ringan, demi Rahel, saya bisa menelepon tembakan, dan hanya itu. Beri jalan. Eduardo Lauper tertawa dengan "Ci", dan kemudian dia meminum sampahnya di tangannya, melirik arloji Royal Oak di pergelangan tangannya, dan berkata dengan ringan, kalian masih punya 20 menit. Caleb Jones juga menyeringai, menyalakan cerutu dan menyemprotkannya, dia berkata dengan dingin, apakah kamu mendengar itu? Cepat panggil pendukungmu, jika tidak, kalian berdua akan mati. Saat berbicara, Caleb Jones mata tertuju pada tubuh Rahel Hardy. Dia tidak menyadarinya sekarang, tetapi dia telah memperhatikannya sekarang, ini benar-benar kecantikan yang tiada taranya. Yang penting sosok Rahel Hardy terlalu bagus karena latihan bela diri jangka panjangnya. Karena itu, Caleb Jones bahkan lebih patah hati, dan matanya sangat jahat saat ini. Dia tidak hanya ingin menginjak-injak Harvey York sampai mati, tetapi juga membuat Rahel Hardy menderita di bawahnya. Jika tidak seperti ini, dia tidak akan bisa menelan amarah yang dia derita hari ini. Harvey York tampak acuh tak acuh, dia berjalan di depan Eduardo Lauper selangkah demi selangkah, lalu mengambil sampahnya di depannya. Eduardo Lauper terkekeh dan berkata, apakah Anda akan minum untuk menebus kesalahan? Trik dari kalian orang-orang negara H ini tidak berguna bagiku. Harvey York menuangkan segelas anggur dengan acuh tak acuh, tetapi dia tidak menyerahkannya kepada Eduardo Lauper, dia menyesapnya sendiri, dan berkata dengan ringan, karena Anda meminta saya untuk menelepon seseorang, saya tidak tahu apakah Cornelius Bardot dari geng Kapak sudah cukup. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3298. Jika Rahel Hardy tidak ada di tempat kejadian, Harvey York takut dia akan menggerakkan tangannya dan melukai Rahel Hardy dengan tembakan acak. Bagaimana dia bisa berbicara omong kosong di sini? Hanya saja ini masalahnya, dan dia tidak bermaksud meminta maaf atau mengembalikan uang. Eduardo Lauper tertegun sejenak, memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan mengerutkan kening, kamu adalah menantu dari rumah ke rumah, tetapi kamu sebenarnya tahu kepala geng Kapak, salah satu dari 6 geng besar. Di Galicia, Harvey York berkata dengan ringan, hubungannya baik-baik saja. Caleb Jones di atas berkata dengan kemarahan yin dan yang, ini menarik, saya tidak bisa memikirkan orang asing yang mengenal Cornelius Bardot. Hanya saja kamu tidak tahu.
Geng kapak adalah bagian bawah dari 6 geng. Dia Cornelius Bardot mengaum di luar, tapi di sini bersama kita, dia tidak punya wajah. Untuk mengeluarkan bos Taois yang bahkan tidak dianggap sebagai latar belakang dan pendukung, ini adalah hal yang sangat konyol menurut pendapat Caleb Jones. Karena wajah Cornelius Bardot tidak cukup, aku ingin tahu apakah wajah Dominic Clayton sudah cukup. Ekspresi Harvey York masih acuh tak acuh. Dominic Clayton dan saya juga saling kenal, dan persahabatan kami sangat baik. Dominic Clayton. Ekspresi wajah Eduardo Lauper akhirnya berubah. Anda benar-benar mengenal Dominic Clayton, kepala kantor polisi Galicia. Harvey York berkata terus terang, saya pernah ditangkap sebelumnya, tapi Dominic Clayton membawa saya keluar. Sepertinya menantumu memiliki latar belakang. Eduardo Lauper sedikit terkejut pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar kejujuran Harvey York, keterkejutan di wajahnya tiba-tiba menjadi acuh tak acuh. Dia bersandar dengan malas di sofa dan berkata dengan ringan, tapi lalu kenapa? Menjalin hubungan dengan Dominic Clayton, Anda tidak menjalin hubungan dengan Jackson Clayton, Anda juga tidak memiliki hubungan dengan Tuan Alain Clayton. Meskipun Dominic Clayton memiliki banyak bobot, itu tidak cukup. Berbicara tentang ini, Eduardo Lauper menyatukan tangannya. Dilipat, diletakkan di pangkuannya, dan berkata dengan penuh minat, ayo, terus panggil orang. Pada saat ini, Eduardo Lauper sangat tertarik, dia ingin melihat, orang yang berani ini menghancurkan kamar dagang Tianzu, pada akhirnya apa energi, dukungan apa. Jika hanya 2 orang ini, dalam pandangan Eduardo Lauper, wajahnya tidak cukup. Ini agak membosankan. Harvey York menghela nafas, dia merasakan itu temperamen baiknya yang langka hampir habis. Karena Cornelius Bardot tidak bisa melakukannya, dan Dominic Clayton tidak bisa lakukan juga. Mengapa Anda tidak memberitahu saya secara langsung, Tuan Lauper? Siapa di dunia ini yang memiliki wajah Anda? Eduardo Lauper mencibir, setengah tersenyum, wajah. Kebenaran. Biar ku beritahu. Kalian orang-orang desa H, kalian tidak punya wajah di sini bersamaku. Saat dia berbicara, dia mengulurkan jari telunjuk tangan kanannya dan menggoyangkannya di depan Harvey York. Aku memintamu menelepon seseorang hanya karena aku ingin melihat siapa yang ada di belakangmu. Sekarang aku cukup yakin. Dengan energimu, aku akan meledakkan kepalamu di tempat. Tidak ada yang akan datang untuk mengganggu saya. Betulkah? Saya sangat takut. Harvey York menghela nafas, saya jelas ingin menjadi warga negara yang baik, mengapa Anda memaksa saya? Saya tidak tahu bagaimana Tuan Lauper akan meledakkan kepalaku. Begitukah? Saat berbicara, Harvey York meraih botol sampahnya di atas meja. Saat berikutnya, sebuah pop menghantam dahi Eduardo Lauper. Kaca pecah. Anggur mengalir. Darah berceceran. Semua penonton membeku, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Harvey York, headshot Eduardo Lauper. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3299, kamu, beraninya kamu. Caleb Jones tampak terkejut, dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak percaya bagaimana Harvey York berani melakukan sesuatu pada pria besar seperti Eduardo Lauper. Eduardo Lauper bukan hanya penasihat militer kamar dagang Tianzu, tetapi juga nama keluarga kedua dari keluarga Tianzu. Orang seperti itu memiliki status yang lebih tinggi daripada Caleb Jones-nya. Harvey York, yang tidak memiliki mata panjang, berani melakukan ini. Apa perbedaan antara dia dan mencari kematian? Pria dan wanita berpakaian Cina dan pengawal yang dibawa oleh Eduardo Lauper semua tercengang, dan mereka tidak tahu ekspresi apa yang harus ditunjukkan atau bagaimana harus bereaksi. Lagi pula, tidak ada yang mengira adegan seperti itu benar-benar akan terjadi. Bukankah orang ini baru saja menghela nafas? Bukankah mereka memindahkan Cornelius Bardot dan Dominic Clayton? Bukankah dia memohon? Kenapa dia langsung meledakkan kepala Eduardo Lauper sekarang? Semua orang memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka, hampir berpikir bahwa mereka salah. Bahkan wajah Rahel Hardy kusam, meskipun dia tahu bahwa Harvey York selalu melakukan hal-hal seperti ini. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan dalam situasi 2-200 ini, Harvey York tidak akan memberikan wajah apapun kepada lawannya. Bajingan, kamu mencari kematian. Tak lama kemudian, Caleb Jones dan sekelompok besar anggota geng Tianzu yang bereaksi cepat menarik senjata api, lalu membidik kepala Harvey York dari kejauhan. Ekspresi Rahel Hardy berubah, dan tanpa sadar dia berdiri di depan Harvey York. Tapi Harvey York bahkan tidak melihat ke arah Caleb Jones dan yang lainnya, tetapi dengan ekspresi acuh tak acuh, dia meletakkan setengah dari botol anggur yang tersisa di tangannya ke tenggorokan Eduardo Lauper. Adegan ini mengejutkan Caleb Jones yang hendak menembak. Jika Eduardo Lauper benar-benar mati di sini, maka dia akan tamat. Nama keluarga adalah York, lepaskan kereta segera, kalau tidak aku akan membunuh seluruh keluargamu, dan aku akan menggali generasi ke-18 nenek moyangmu dan menghancurkan abunya. Lepaskan sersan Tuan Lauper. Penasihat. Pada saat yang sama Caleb Jones tampak ketakutan, kepala anggur dan daging tingkat raja prajurit juga melangkah maju tanpa sadar, ingin meniduri kepala Harvey York secara langsung.
Apa yang dilakukan Harvey York tidak hanya mengejutkan mereka, tetapi juga membuat mereka merasa bingung. Lagi pula, ketika mereka berada di Tianzu, orang-orang dengan nama keluarga kedua selalu tinggi di atas, dan mereka akan menginjak siapapun yang mereka inginkan. Tidak ada yang berani memegang mereka sandera seperti ini. Harvey York mengabaikan semua orang yang melompat-lompat, dia hanya tampak acuh tak acuh, menoleh ke samping dan menyipitkan mata ke Eduardo Lauper di depannya, dan berkata dengan ringan, "Tuan Muda Lauper, saya tidak tahu apakah saya masih perlu menelepon seseorang. Saya tidak tahu, apakah berat badan saya saat ini cukup." Kata-katanya acuh tak acuh, tetapi niat membunuh yang tersembunyi menyebar pada saat ini. Jelas, selama ada ketidaksepakatan, Harvey York mungkin membunuh Eduardo Lauper. Ekspresi Rahel Hardy berubah, dan bagaimanapun, dia tidak melakukannya. Tidak banyak bicara, tapi Eduardo Lauper menatap Harvey York tanpa mengubah wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh darah di wajahnya, matanya dalam, tapi tidak ada ketakutan dalam ekspresinya. Dibandingkan dengan ekspresi Caleb Jones dan yang lainnya, Eduardo Lauper tenang dan mantap. Dari titik ini saja, dapat dilihat bahwa pola dan bantalan Eduardo Lauper jelas tidak sebanding dengan Caleb Jones belaka. Pada saat ini, Eduardo Lauper menyipitkan mata ke Harvey York, dan berkata dengan ringan, "Kamu sangat berani dan tegas, aku mengagumimu. Hanya saja kamu melakukan ini dengan penuh arti. Apakah kamu benar-benar berani membunuhku?" Selama waktu itu, Eduardo Lauper juga memberi isyarat, menunjukkan bahwa orang lain harus tenang dan tidak khawatir. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3300. Harvey York memandang Eduardo Lauper dengan setengah tersenyum, tetapi dia memandang sedikit tinggi pada pemuda dari Tianzu ini. Namun, melihatnya dari atas ke atas, kedua belah pihak tidak memiliki kemungkinan untuk mengubah perang menjadi batu giok dan sutra pada saat ini. Harvey York mengulurkan tangan kirinya dan menepuk wajah Eduardo Lauper, dan berkata dengan ringan, "Ayo, Tuan Lauper, coba tebak, apakah saya berani membunuh Anda secara langsung?" "Bunuh aku." Eduardo Lauper dia tertawa kecil, dan kemudian matanya menjadi dingin, dan dia berkata kata demi kata, "Bahkan jika kamu membunuhku, kamu masih tidak dapat menyelesaikan masalah, kamu masih tidak dapat menyelesaikan situasi di depanmu, kamu masih tidak bisa pergi dari sini." Jelas, Eduardo Lauper bahkan pada titik ini, dia masih berpikir Harvey York tidak pantas untuk dianggap serius olehnya. Dia adalah tuan muda dari nama keluarga kedua di Tianzu. Di matanya, hanya Hector Thompson dan Stanley Barlow, putra tertua dan putra tertua dari 5 klan utama dan 10 keluarga teratas, yang dapat dibandingkan dengannya. Harvey York, yang hanya menantu, tidak memiliki kualifikasi ini. "Meskipun tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah, aku bisa mati bersamamu, Tuan Muda Lauper." Harvey York tersenyum. "Bahkan jika kamu mati, aku mungkin tidak mati. Apakah kamu ingin mencobanya?" Saat berbicara, Harvey York menggunakan tangan kanannya, dan kaca tajam menembus tenggorokan Eduardo Lauper, dan noda darah muncul. Orang dapat dengan jelas merasakan nafas kematian yang merembes di atas. Namun, Eduardo Lauper tidak memiliki kepanikan seperti pria biasa saat ini. Pada saat ini, dia mengabaikan darah yang keluar dari tenggorokannya, dan malah menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berani mencoba? Apakah kamu tidak tahu bahwa sekali kamu, harga apa yang harus kamu bayar untuk benar-benar membunuhku? Seluruh keluargamu mati karena kekacauanmu, dan generasi ke-18 dari nenek moyangmu digali dan dihancurkan menjadi abu, tapi itu hanya masalah sepele. Saya khawatir 9 klan Anda telah terbunuh, dan itu mungkin tidak cukup." Jelas, Eduardo Lauper dapat melihat bahwa Harvey York bukanlah orang gila yang sembrono, jadi di bawah keadaan, Eduardo Lauper masih acuh tak acuh. Dia yakin bahwa Harvey York tidak akan pernah berani main-main dan tidak akan pernah bunuh diri. Harvey York berkata dengan ekspresi lucu di wajahnya, "Eduardo Lauper, jangan terlalu percaya diri, dan jangan bertaruh. Karena berkali-kali, begitu Anda kalah dalam perjudian, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Hidupku adalah milikku sendiri, hanya ada satu kehidupan. Jika aku mati, itu benar-benar hilang." Harvey York berkata dengan penuh minat, tetapi dia benar-benar memuji ahli strategi kamar dagang Tianzu. Tidak heran orang seperti Johan Lehner akan menukik dengan Brody Jones. Melihat kesulitan Eduardo Lauper, bisa dibayangkan betapa sulitnya menghadapi Brody Jones. Dibandingkan dengan anak kuda Brahma yang diinjak-injak menjadi seekor anjing. Kekuatan Eduardo Lauper memang tidak sedikit. Kami orang Tianzu tidak kekurangan uang dan tidak peduli dengan kehidupan. Eduardo Lauper tampak percaya diri dan masih kuat. Tapi wajah adalah hal yang paling penting bagi kami. Ketika kamu memukul wajah geng Tianzu, kamu memukul wajah kamar dagang Tianzu, dan kamu memukul kerajaan Tianzu. Tentu saja aku ingin mendapatkan ini kembali. Ayo, tidak hanya penting bagiku untuk mati demi martabat kerajaan Tianzu kita, tetapi di kehidupan selanjutnya, aku bisa dilahirkan kembali sebagai kasta pertama." Harvey York tersenyum, terus menepuk-nepuk wajah Eduardo Lauper, dan berkata ringan, "Lihat, datanglah ke tahayul feodal untuk membunuh orang.
Kamu begitu yakin bahwa kamu akan bereinkarnasi sebagai kasta pertama. Aku akan mengatakan bahwa kamu akan menjadi kasta keempat. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.